kami hormati, teman-teman dari Satgas Halal yang kami hormati, ini hadir Bu Hanum, Ketua Satgas, dan Pak Balia, ini penyelenggara syariah Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita bisa bertemu, bermuajah, berjelasan di ruangan ini dalam rangka BIMTEK, fasilitasi sertifikasi produk halal. Mudah-mudahan acara ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada beliau dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dalam hal ini bidang Qurais, bidang urusan agama Islam, sebetulnya produk halal ini tidak ada di dalam kursi, tapi pekerjaannya menyalahi tugas dan fungsi kita semua. Oleh sebab itu kami sangat berharap kepada teman-teman forum IKM ini bisa membantu kami. Saya terbantu dengan Pak Oscar ini. Kemarin juga sudah saya sampaikan ketika ada sosialisasi di MUI Tulungagung, saya sampaikan bahkan banyak yang sebetulnya setengah protes. Kenapa kok hanya forum IKM ini yang banyak terfasilitasi? Ya karena yang awal-awal kita diberi jatah dari pusat, kita bingung sebetulnya. Kita bingung bagaimana cara melaksanakan ini. Karena waktu kita juga sudah mepet. Jadi jalurnya. Oleh sebab itu, kami sangat terima kasih kepada forum IKM dan mudah-mudahan ini nanti sertifikat halal panjenengan dengan adanya LP POM sudah kita hadirkan di sini. Nanti panjenengan bisa tanya apa-apa yang harus dilakukan, sehingga paling tidak nanti hari Sabtu yang akan datang ini tim dari Jakarta ini juga akan hadir di Jawa Timur untuk mengumpulkan, membawa dokumen-dokumen panjenengan untuk dibawa ke Jakarta. Oleh sebab itu tolong hari ini nanti selesai. Setelah nanti Bu Lili menyampaikan paparan, nanti bisa terselesaikan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, karena beliau kita sudah hadir di sini dan tadi kami juga diminta untuk membuka acara ini, dan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mohon agar acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari acara ini kita buka bersama dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing untuk yang beragama Islam. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian acara BIMTEK fasilitasi sertifikasi produk halal hari ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Saya itu kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pas itu langsung. Harinya bagus. Hari dan tanggalnya bagus. Waktunya jam 10 itu tetap datang. Oke ya. Saya jam 10 tadi sudah. Terima kasih Pak Ustaz sudah perhatian sampai detik-detiknya. Terima kasih untuk KM langsung bisa hadir di sini. Semoga kehadiran Bapak di sini bisa terus berjalan. Terima kasih Pak Indro sudah datang. Pak Indro yang biasa selama ini saya koordinasi dengan Pak Indro untuk seminar pengunjung begitu. Kalau Pak Oscar ini karena ketua ini ya KM ya, sering dengar suaranya apa namanya, cuma ketemu ya sering cuma kadang itu lewat aja. Soalnya kadang kalau sosialisasi KM pasti bersama saya ya Pak Oscar. Pak Amin ini selalu ketemu saya terus mulai dari Surabaya, kemarin ke Blitar, dari Kamis ke Blitar, sekarang ke Tulungagung. Nanti lagi ketemu ya, Rabu, Kamis, Rabu, Probolinggo, Sabtu. Insya Allah langsung 7 lokasi begitu, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Tadi disampaikan oleh Pak Amin, Prof. Sutoso maupun Bapak Oscar, semuanya saya di sini hanya menambahi begitu ya, kalau
tadi sudah berpanjang lebar. Di sini saya nanti untuk fokus ke bagaimana sih persyaratan dari sertifikasi halal supaya nanti Bapak Ibu tidak ada kendala nanti. Jadi tadi sempat disampaikan, silahkan nanti bertanya apapun yang menjadi kendala. Nanti mulai bahan dan lain-lain. Materinya sudah sama. Nanti kan tinggal pengembangan aja. Nah ini mohon nanti apabila Bapak Ibu ada kesulitan, bisa ditanyakan langsung terutama masalah bahan ini. Karena ini kita di deadline ini pasti barusan saya jam 9 sudah datang Pak. Saya tahu kemudian nantinya di waktu yang depan. Saya lihat nunggu jam 10 itu. Ya, itu saya online lagi rapat di pusat rapat seluruh FSO lagi yang bentuk singkat total itu saya mengambil dan deadline itu ternyata 5 Desember itu data sudah semua masuk. Jadi ketetapan halal itu sudah masuk semua ke BPJBH itu masing-masing. Kita mencuri kita sudah bisa laporan. Jadi nanti bahkan tadi saya sempat bagaimana kalau untuk Jawa Timur yang tertinggi kuotanya 408 ini kita mulai dulu gitu. Tapi ternyata kita tetap harus menunggu kesepakatan BPJBH sama FPOM bisa Pak. Jadi Jawa Tengah sama Jawa Timur juga kebetulan tertinggi gitu. Tertinggi Jawa Timur 408. Jawa Tengah itu 400-an ya itu. Nah, kalau dalam waktu Desember 5 hari 7 berarti kan November akhir ya. Itu semua kita harus sudah selesai survei aja, kita sudah selesai fatwa. Padahal tahapannya itu kan survei dulu ya, survei. Terus setelah survei baru dirapatkan auditor. Setelah rapat auditor kalau sudah oke baru masuk di fatwa. Nah, saya berharap nanti di rapat auditor itu tidak ada istilahnya audit memorandum. Jadi semua sudah clear gitu. Jadi jangan sampai makanya hari ini saya dibantu Pak untuk mengawasi mereka yang masih ada masalah sama Pak Indro ini diawasi ada yang belum masuk. Jadi benar-benar tidak ada PR begitu ya. Saya berharap walaupun ada PR maksimal sekarang ada PR waktu audit besok sudah dilengkapi begitu. Makanya mulai hari ini setelah berita ini kalau misalnya ada masalah silahkan dipecahkan segera begitu ya. Apalagi ini produknya sesuai dipilihnya sudah dipilih yang sederhana mungkin. Mengapa hal pentingnya tidak usah ya tadi kita sudah dijelaskan dengan kita. Nanti kita kan banyak ya diskusi bagaimana sih teknisnya nanti mengaudit dan lain-lain itu ya yang menjadi fokus begitu. Kalau masalah yang menjadi dasar itu sertifikasi halal itu adalah benda. Jadi selama bendanya itu halal maka bisa disertifikasi gitu. Lalu sesuatu yang memang tidak dilarang di dalam Al-Quran itu tidak boleh. Kalau memang benda itu boleh ya tidak apa-apa. Misalkan babi sendiri kan sudah halal, jadi tidak bisa disertifikasi. Kok babi ini disembelih kata bismillah, kata tidak bisa disertifikasi gitu. Jadi itu contohnya begitu ya. Nah terus misalkan contoh lagi yang menjadi dasar benda sesuatu yang cara memperolehnya seperti apa itu nanti di dalam audit tidak kita audit, jangan khawatir Bapak Ibu cara memperolehnya itu misalkan kredit bank dan lain-lain nah bukan urusan kami yang penting bahan ini Bapak Ibu jadi nanti urusan kebahan sama proses ini ya. Lanjut apa saja yang diharapkan nah ini yang memang Bapak Ibu harus ketahui begitu. Yang pertama kenapa babi ini? Karena babi ini memang banyak unsur babi ini yang dimanfaatkan begitu. Ya itu DNA-nya menyerupai manusia, sehingga gampang gitu. Untuk terutama untuk vaksin dan lain-lain. Lemaknya juga termasuk lemaknya bagus juga begitu ya. Tapi makanya harus hati-hati begitu. Di sini di dalam Al-Quran disebutkan bahwa memang babi itu yang haram begitu. Tapi di sini artinya babi itu semuanya, babi dan turunannya, termasuk lemaknya, kulitnya, semuanya yang ada di babi begitu. Contohnya Bapak Ibu minum kopi, masa kopi aja kan pasti ada air, ada gula. Nah, seperti orang jual daging sapi gitu ya. Masa dia jual daging sapi aja, dia kan jual ikan, ya, tahu dan lain-lainnya. Tapi dia ngomongnya ya daging sapi gitu. Itulah anak babi adalah haram begitu ya. Terus kemudian bangkai
mati, disembelih itu juga haram. Tetapi bagaimana kalau ayamnya itu masih ketabrak mobil gitu, tapi masih ada nyawa, itu nggak apa-apa. Pokoknya selama masih ada nyawa nggak apa-apa. Yang nggak boleh di sini adalah memang sudah benar-benar mati. Termasuk darah ini barangkali orang membeli sapi terus darahnya ditampung gitu, terus kemudian ya. Tapi kalau tidak sengaja kalau misalnya masak terus dan itu darahnya nempel di ini, ya memang kita masih ada di situ nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh itu benar-benar tumpah darah gitu ya, itu nggak boleh. Terus ternyata yang disebut dengan menyebut nama selain Allah. Jadi contohnya misalkan hewan untuk sesajen gitu ya, sesajen. Nggak tahu itu aku ini masih ada tidak untuk sesajen itu. Nggak ada yang sejarah menjelaskan. Ada di sini. Tapi termasuk ini di rumah ini kan ada lambak sapi, lambak kudo. Nah, itu yang ini yang tidak selalu itu juga. Lambak kerbau yang dari tulangan itu dari mana? Ini Bijaro, yang hadir di sini Bijaro, ada Intan Jaya, ada ini. Iya, Berdiri. saya tahu kalau Bijaro. Intan Jaya udah nampaknya halal ya? Ya sudah, kalau yang di Jawa sudah, karena dia tidak tentang yang kerbau itu ya. Nah, saya kan kemarin yang masalah itu, kalau dia ada lambak kerbau sama sapi, itu kalau mau disertifikasi harus benar-benar terpisah. Sama tidak boleh sama, fasilitas tidak boleh sama, tempat pembelian tidak boleh sama. Nah itu yang memang harus dipenuhi begitu. Kalau yang tidak keluar ya itu belum memenuhi persyaratan. Kalau yang sudah punya halal kan otomatis kalau saya ada orang itu kalau saya ini pakai menjaga sertifikasi halal untuk restoran gitu ya. Nah ternyata nyari rambak sapi di Jawa itu sulit gitu. Yang banyak itu ternyata di Solo dan Solo juga nggak tahu. Nah biasanya ya saya tahunya di Jawa, saya kasih nomornya di Jawa biar aja terus. Kemarin yang kita katakan di Jawa iya, salah. Karena ini ya kalau itu dari rumah makan di Jakarta. Nah kebetulan kalau saya audit di rumah makan dia sasaran kan makanya tapi saya udah promosi ini nggak tahu saya nggak menjawab saya dikawal ini berarti tidak ada. Jadi yang saya tahu yang sudah halal yang pernah saya sertifikasi itu di Pulau Agung ya baru Bijaro ini. Kalau misalnya ada lagi yang saya sarankan. Tapi kalau di luar Jawa Timur ya saya nggak tahu nggak kenal begitu ya. Jadi coba aja logonya. Nah kadang logo halal itu tidak anjangnya itu masalahnya terutama IKM Pak Oscar. Jadi biasanya yang nyuwun saya mungkin kalau yang merasa ya tidak apa-apa. Tapi saya tahu maksudnya kita tahu sama tahu gitu. Jadi kalau IKM itu biasanya pengajuan halal itu gratis. Perpanjangan kan kadang dari dana dananya nggak itu panjang. Nah kemasannya itu masih ada harganya. Jadi logonya masih nempel jadi seperti itu ya. Kalau di Tulung itu nampak banyak. Iya saya sudah pernah itu. Jadi ternyata rambak yang kerbau itu kan dari NTT gitu ya. Di sana pembeliannya tidak jelas. Di sana tuh untuk pacar adat begitu persembahan jelas dan kalau untuk persembahan tidak bisa karena orang-orang Jawa itu kan kreatif gitu ya. Di sana kulit-kulit sudah nggak mau lagi karena apa ya jadi untuk apa mereka berpisah ya kulit-kulit itu dilepas semuanya yang kreatif kan orang Jawa jadi di sini rambak gitu. Kalau di Jawa kan semua rambak kerbau tapi maksudnya kalau rambak sapi tapi sapinya mana ternyata juga impor gitu kan warnanya putih-putih gitu ya. Maksudnya kalau rambak kalau diolah bisa seperti itu gitu. Itu kan sebenarnya limbah ya, limbah dari pembuatan itu pasnya bapak ibu. Sekarang kalau Tulung Agung enggak? Enggak, kalau yang Tulung Agung kan memang itu masalahnya yang impor itu dari NTT itu masalahnya. Kalau yang Mojokerto masalahnya itu impor gitu. Nah, kadang banyak hal. Sampai kita tawari daerah Bangsal itu kan pusatnya Mojokerto itu ya pusat rambak. Terus tak kasih sertifikat awal berarti sudah mau nggak rambaknya ini sebagai sertifikat? Angkat tangan semua. Karena apa? Mereka jelas tidak memenuhi. Tidak bisa memenuhi karena apa? Dan dari itu dari orang tidak jelas rambaknya.
homer di sini. Homer adalah minuman keras, minuman beralkohol. Tapi kalau alkohol seperti sanitizer seperti ini ya, itu tuh alkoholnya bukan alkohol homer, tapi di sini adalah alkohol etanol. Alkohol homer itu adalah memang dia alkohol yang dari minuman gitu. Memang dia diproduksi untuk minuman gitu. Tapi kalau alkohol ini kan etanol, gitu ya. Itu beda lagi. Kalau bapak ibu, kalau ibu ya bapak yang tidak melahirkan ya, ibunya habis melahirkan tali pusarnya itu kan biasanya lepas itu dikasih alkohol 70%, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau tali pusarnya dikasih berminyak ya nggak boleh, itu sama-sama alkohol ya itu nggak boleh. Kalau itu najis begitu ya, termasuk homer apalagi amcu, arak masak, mirin gitu ya. Arak masak itu misalkan bapak ibu kalau lihat nasi goreng, kalau dia nasi goreng kan biasanya orang jualan di rombong-rombong itu kan banyak ini ya botol-botol. Nah, pas botolnya dimasukkan ke wajahnya itu dia nyala itu, nah itu amcu arak masak. Biasanya saus atau saus tape gitu ya. Nah, saus tape atau saus beras ya sudah biasa yang bawahnya hitam gitu, arak masak itu adalah homer masuk ke homer. Bagian tubuh manusia juga tidak boleh yang setelah cinta begitu. Kalau misalnya mau untuk penyelesaian menggunakan plastik manusia itu memang haram gitu ya. Terus hewan buas atau bertaring, harimau itu juga haram. Tapi haram untuk dimakan ya. Tapi kalau misalnya untuk tas dan lain-lain ketika disamak tidak apa-apa. Sapi bangkai terus disamak tidak apa-apa. Suci begitu. Dan tidak boleh itu dikonsumsi. Tapi kalau babi disamak tetap tidak boleh. Itu sudah najis dari awal. Najisnya beda ya, besar begitu. Terus kemudian hewan yang menjijikan, termasuk jendela begitu, yang kalau bisa kita begitu itu juga termasuk jendela yang ditransfer begitu. Tapi saya kira itu jarang. Tapi tetap saya sampaikan barangkali ada yang menggunakan wilayah dari jadikan yang hidupnya mulai dari lahir sampai dia besar begitu bisa ditransfer. Nah, termasuk di sini kapten itu juga diharapkan oleh teman-teman ini. Jadi kalau bapak ibu bikin keripik kapten crispy itu bisa. Tapi kalau untuk obat beda lagi ya, obat itu kan bapak ibu menunya paling sehari sekali ya, 2 kali aja. Kalau keripik aja, saya mau makan keripik tapi ada aturan pagi makan 1, siang makan 1 terus kan begitu kan kalau makan keripik itu ada itu mungkin apalagi itu kalau enak terus habis. Bedanya. Terus hewan yang dijual masuk kata itu halal juga. Kalau kepiting itu halal. Kepiting itu masuk hewan air. Nah, dia itu kenapa dia bertahan di darat tapi dia hanya sementara. Karakter dari kepiting itu kan agak gemuk ya, lentung, pasti lentung ya. Saya sama itu. Ya, agak gendut gitu ya. Beda sama rajungan. Kalau rajungan kan agak kurus ya. Kalau rajungan dia cepat mati. Tapi kalau kepiting dia punya karakter di mana dia di punggungnya itu ada, di dalamnya itu dia ada menyimpan air. Nah, di situ. Jadi sehingga dia tahan, tapi dia tidak akan lama. Itu ada juga faktornya yang kita harus juga. Kalau itu haram, tapi kalau kepiting tidak apa-apa ya. Termasuk hewan akhirnya. Buaya itu juga ya, buaya. Kalau di buaya darat itu. pakai masker. Buaya pakai masker. Dari kemarin saya selalu didampingi bapak-bapak ini. Kecuali ahli ikan ya, ikan yang berbasis ikan adalah halal gitu ya. Kalau ada hewan apa namanya bahan yang dapat dari ikan juga halal. Bangkainya pun halal. Sampai kadang ikan itu digoreng pun kalau lele ya. Saya bukan saya sih, saya lihat aja. Bukan saya kalau masak itu kalau lele kok masih di dalam wajan pun di dalam ini masih apa ya? Iya, kalau tapi dia tetap halal gitu. Nah, apa itu produk halal? Nah ini, jadi produk halal itu produknya halal, bahannya halal, secara halal seperti apa tidak kontaminasi, termasuk tadi ya, misalkan yang rambak tadi, kalau dia gorengnya jadi satu antara rambak tersebut sama rambak sapi dan jadi satu, walaupun sapinya itu nanti dari yang pengen yang bisa halal.
Jadi begitu ya. Termasuk juga nanti kalau misalnya Bapak Ibu produksi bakso terus belinya di pasar. Itu belinya di pasar itu adalah belinya umum di mana tidak terjamin kemahalannya. Bu Lidi, mic-nya bisa dideketin. Iya, enggak. Oh, sama ada sini. Iya. Tiga hal yang menjadi prinsip dalam sertifikasi halal ini tadi yang pertama adalah bahannya, semua bahan harus memenuhi persyaratan halal. Nah, bahan yang memenuhi persyaratan halal itu seperti apa? Jadi tidak semua bahan itu harus ada sertifikat halalnya. Contohnya telur gitu ya, masa minta telur sertifikat halal itu ya tidak bisa gitu. Tapi bahannya itu halal, bahan halal itu tidak harus ada sertifikat halalnya. Garam itu tidak ada halalnya nggak apa-apa, bebas. Terus tepung tapioka tidak ada halalnya juga nggak apa-apa. Tepung beras, tepung maizena tidak ada halalnya nggak apa-apa. Tapi kalau tepung terigu harus ada halalnya, gitu ya. Apalagi itu produknya. Misalkan bikin tepung terigu, kenapa harus ada halalnya? Karena di situ ada sertifikasi Pak. Jadi di tepung terigu itu ada wajib SNI di situ. Kalau wajib SNI harus ada penambahan fortifikasi vitamin. Kenapa sih harus SNI? Ceritanya begini Pak Oscar. Pak Ibu, Pak Oscar termasuk juga, Pak Amin juga. Kalau istrinya lagi keluar kota, saya cerita aja. Nah, kalau misalnya di rumah nggak ada makanan, kira-kira nyari apa? Istri lagi gitu deh. Kalau orang nggak misalkan yang paling stok gitu deh. Bapaknya apa? Mie. Terus apa lagi? Tempe. Masak sih yang goreng lah. Enggak, yang simpel aja masak nasi kentang. Simpel aja. Nasi, roti, ya roti mie ya. Gampang aja itu paling simpel. Nah, roti sama mie itu akhirnya jadi makanan alternatif ya. Akhirnya kalau nggak ada nasi, terus mengganjal letak itu kalau kita di jalan-jalan kan roti ya. Itu paling simpel. Entah orang goreng Pak. Nah, mie juga kalau misalnya pas puasa-puasa lauknya ada di mie lapar tengah malam mie. Nah, mie itu sama roti itu bahan bakunya adalah tepung terigu. Itu bahan utama. Kalau nggak ada tepung terigu nggak bisa. Mie itu bahan bakunya adalah tepung terigu karena di dalam tepung terigu itu ada protein, ada glutennya, dimana dia nanti akan yang besar. Jadi bikin mie itu semakin tinggi protein semakin bagus. Roti pun seperti itu, beda dengan kue, ya. Kalau kue protein rendah bisa. Tepung terigunya mungkin yang kalau roti cara kembar lebih bagus daripada segitiga di rumah kan ya. Caranya gitu, tapi saya caranya belum pernah praktekkan berantak saya itu. Nah karena seperti itu nggak usah sehingga biar masyarakat di Indonesia ini pintar begitu, makan ini nanti tidak ada gizi, tidak ada tepung terigunya dikasih vitamin. Walaupun secara teori kalau vitamin ditambahkan di kena panas juga akan menguap gitu. Nah, itu termasuk kenapa perlu fortifikasi itu. Nanti bisa dicek Bapak Ibu kalau di tepung terigu itu pasti ada bisa diperkaya vitamin atau fortifikasi vitamin B, asam folat begitu. Jadi untuk meningkatkan gizi masyarakat Indonesia karena tepung terigu itu dijadikan bahan baku untuk makanan alternatif dengan susu yang dijadikan. Termasuk garam itu wajib SNI, ya. Wajib SNI. Kalau SNI berarti BPOM wajib, gitu ya. Wajib SNI itu apa? Berarti ada penambahan medium supaya masyarakat Indonesia tidak gondok ya. Nah itu, jadi biar tidak ada penyakit gondok sehingga untuk garam itu juga wajib SNI. Nah, sesuatu yang wajib SNI harus ada penambahan di sini. Gitu. Kalau yang memang perlu ditambahkan atau tidak perlu ditambahkan tapi dia harus murni gitu seperti coklat ya. Coklat itu kalau nggak salah sekarang itu harus SNI karena apa? Orang menganggap coklat itu dari biji kakao ya. Tapi ternyata saya pernah menemui audit itu coklat itu dari kulitnya coklat terus yang digosongkan, nah terus habis itu dia dikasih aroma coklat. Orang biru hari ini. Maka
tapi harganya lebih murah. Nah, tapi harga lebih murah itu yang dicari orang-orang gitu loh Mas. Makanya untuk coklat itu sekarang harus ada. Nah, itu kalau kata belakang kenapa tepung terigu itu harus ada sertifikat halal karena memang ada sertifikasi. Tapi kalau misalnya dia tepung gandum, ya tidak apa-apa. Tepung gandum sama tepung terigu beda ya. Nah, kalau tepung gandum memang dari gandum gitu. Tapi kalau tepung terigu beda. Makanya di dalam tepung terigu itu tidak ada istilah tepung gandum merek segitiga biru ya. Tidak ya. Artinya tepung terigu gitu ya. Kemudian sertifikasi halal itu memastikan bahwa tidak ada kontaminasi seperti yang dijelaskan bahwa tidak ada kontaminasi termasuk tadi yang kayaknya pernah disinggung juga bahwa kalau misalnya Bapak Ibu misalkan konsumsi babi misalnya, nah itu harus benar-benar terpisah antara yang di sarana produksinya ya untuk yang disertifikasi sama untuk konsumsi pribadi gitu. Yang penting benar-benar ini. Jadi kalau sertifikasi halal ini kan bukan hanya untuk kaum muslim aja gitu. Siapapun boleh mensertifikasi halal produknya gitu ya. Makanya kenapa kita itu ke bahannya konsennya begitu. Kalau untuk secara pribadi, kalau saya makan di luar baca bismillah itu halal gitu. Kalau misalnya di rumah makan ada ayam, saya baca bismillah itu sudah halal, itu kalau untuk saya pribadi. Tetapi kalau untuk disertifikasi ya tidak bisa. Tidak ada produk itu ditulisi produk ini halal apabila sebelum mengkonsumsi baca bismillah. Belum pernah ada. Nggak mungkin ada gitu. Jadi kalau misalnya halal itu ya mutlak gitu ya. Tidak ada untuk ya pokoknya dia halal siapapun yang melaksanakan, siapapun yang mensertifikasi perlakuannya sama. Muslim maupun non-muslim sama. Satu standar yaitu fatwa MUI. Jadi walaupun nanti ada beberapa LPH, tapi tetap fatwa yang menentukan adalah MUI. Supaya apa? Supaya standar. Nanti kalau nggak fatwanya MUI nggak standar. Nanti kalau fatwanya NU Muhammadiyah, NU itu seperti ini, Muhammadiyah seperti ini, nanti malah bingung. Oh, fatwa awal yang ditetapkan Muhammadiyah itu membolehkan gini. Nah, ini membolehkan gini yang NU nggak bisa. Kalau di MUI itu semuanya ada. Nah, sebelum memfatwakan pun ada dasarnya. Makanya yang namanya UPT dulu itu kan sempat simpang siur antara boleh dan tidak. Setelah dikaji dari ahli biologi, ternyata dia masuk di hewan air. Ya, bukan air, tapi dia mampu menahan air di dalam tubuhnya sehingga dia masih bertahan. Itu aja bedanya. Nah, sebelum kajian itu kita mendatangkan ahli biologi. Termasuk kopi luwak juga nih. Kopi luwak itu kopinya yang dimakan luwak gitu. Bukan statusnya kopi luwak itu adalah hutan najis. Ya, kalau tadi istilahnya begini. Itu barang yang hutan najis, barang yang kena najis. Nah, barang kalau yang kena najis itu harus disucikan. Kalau dicuci sudah bersih berarti oke. Nah, yang kemarin di Twitter saya tunjukkan, ini saya lupa juga belum mengampilkan. Itu saya kirim ke Pak Amin juga itu, saya kirim ke situ ya. Kopi luwak itu dia ambil apa namanya lendirnya aja, ada ya, ambil lendirnya. Nah, nanti kulitnya dilepas begitu ya. Nah, itu masih ada. Nah, memang kelihatannya kayak kotoran, memang dia keluarnya tuh begini, tapi dia masih ada kulit aslinya itu. Nah, itu kalau mau disertifikasi halal itu harus dicuci bersih dulu sampai pinggir-pinggirnya itu sebenarnya kotorannya keluar itu. Nah, itu masih utuh seperti itu. Ya sama halnya seperti bapak itu kalau misalnya makan jambu sama istrinya masih kira-kira kalau BAB-nya masih ketemu jambu. Berarti dipegang dong. Nah, seperti itu. Sama dengan kopi juga ya. Di kopi itu kan tidak, jadi masalah ini bukan saya milik jorok, ini bukan jorok, ini adalah saya menyampaikan secara ilmu begitu ya. Jadi ilmu itu tidak ada yang jorok, tapi perlu dijelaskan begitu. Nah, seperti ini. Nah, itu masih ada kulit ari. Jadi ini harus dicuci bersih, kemudian dilepas kulit arinya, baru kopi. Ini kan masih tertutup ya. Kalau kopi kan agak membuka nanti kelas wajib. Ini masih ada kulit arinya begitu. Ini kemarin kebetulan kan di Twitter ada yang nanya, saya masih ada fotonya, saya kirim ke Pak Amin gitu. Nah, di sini buat contoh-contoh kan enak gitu. Apa namanya? Sudah pernah makan, Bos? Pernah. Enggak lah, makanya itu ada tisu itu saya ambil pakai tisu. Itu saya ambil pakai tisu ya kotorannya. Itu waktu itu saya ambil pakai tisu, makanya tadi yang gambar pertama kan ada tisu itu gara-gara pas
saya ngambilnya pakai tisu, nggak sampai hati saya. Tapi sebenarnya kalau sudah dicuci itu kan harganya mahal ya, mahal sekali gitu. Karena sebenarnya begitu ya, apapun yang bekasnya luar itu biasanya enak, enggak kan begitu Pak Ustaz? Iya. Tapi hilang gitu. Oh iya. Iya, nah itu apa namanya? Ini termasuk mutan najis gitu, barang yang kena najis. Nah, ketika dia disucikan maka dia jadi halal, jadi suci dan halal. Beda lagi kalau misalnya yang media yang kalau misalnya dari kalau produk mikrobia ya, kalau mikrobianya itu media tanamnya itu adalah babi, itu yang nggak boleh. Sebenarnya kasusnya Ajinomoto itu istilahnya ya mutamasi juga, itu kan sama dengan pisang ditanam di kotoran babi. Pisangnya halal nggak? Ya halal. Ajinomoto itu sebenarnya juga mirip seperti itu. Bedanya begini, kalau pisang ditanam di kotoran itu kan nampak jelas. Tapi kalau proses MSG, monosodium glutamat itu adalah proses fermentasi. Pada proses fermentasi itu dia menggunakan media tanam. Jadi media itu sebenarnya ya untuk makanannya dia, tanahnya, bakteri itu loh. Jadi kalau tanaman itu ya tanahnya, kalau bakteri ya makanannya. Nah, medianya itu ada dari babi. Nah, sebenarnya kalau hasilnya sih sudah tidak ada, tetapi dia campur begitu. Karena bentuknya mikro, makhluk halus Pak kami. Ya kalau Bapak Ibu dulu waktu sekolah pasti pernah sekolah, apalagi Bapak tadi kan sudah sarjana yang jelas sudah melalui tahap SD, SMP, SMA pasti. Bapak Ibu pun semuanya begitu. Dulu waktu praktek biologi itu kan pakai mikroskop itu untuk melihat apa? Bakteri yang ukurannya adalah mikro. Ini juga NSG itu awalnya bakterinya itu berukuran mikro, di mana dia pakai mikroskop melihatnya. Jadi dia campur dengan mikroba. Nah sekarang kalau dia campur, mensucikannya bagaimana? Kalau dia dari babi, berarti harus 7 kali, salah satunya adalah pakai tanah, begitu kan ya Pak Amin? Ya orang kemana kan pintar dalil-dalil. Kalau beliau itu nggak bisa berdalil, misalnya itu menjelaskan secara sains saja. Nah, gitu ya. Jadi karena campur tadi itu adalah mutan najis begitu. Karena dia bentuknya mikro, nggak mungkin dia dicuci pakai air, salah satu pakai tanah. Kira-kira kalau produk cuci dicuci pakai tanah gimana? Nah, ya rusak begitu. Tapi kalau dia tidak dari babi, nggak apa-apa. Misalkan dari bangkai sapi, nggak apa-apa. Caranya bagaimana? Dicuci, digunjol pakai air. Kalau menurut kaidah Islam dulu masih kecil, zaman kita ngaji fikih itu kan syarat pencucian untuk najis kecil, sedang, sama besar kan sudah ada ketentuannya. Nah itu Pak Sosial sudah. Yang berarti Pak Sosial Amin. Pokoknya diri saya tuh agak grogi nih sama Pak Sosial dari kemarin. Enggak, saya biasa Pak. Nah, dan itu otomatis kan kalau dicuci pakai tangan nggak mungkin. Jadi kenapa kalau produk mikrobia itu media yang digunakan harus suci, gitu. Tapi kalau yang untuk produk-produk bukan mikrobia nggak apa-apa, gitu ya. Itu adalah kaidahnya. Yang ketiga adalah kesinambungan. Jadi begini Bapak Ibu, Bapak Ibu ini kan setelah diaudit, itu kan kita nggak bisa ngawasi ya setiap hari. Nggak mungkin juga auditor itu nongkrongin di depan Bapak Ibu untuk ngawasi produksi halal. Maka perlu ada namanya sistem jaminan amal. Nah, karena UKM ini adalah yang super sibuk gitu. Kenapa saya bilang super sibuk? Karena apa? Ya pemilik, ya manajer, ya pemasaran, ya karyawan juga satu gitu ya. Nah, ada jadi satu sehingga apa? Tidak sempat untuk membuat sampel sendiri, sehingga untuk manual izinnya kita buatkan nanti. Artinya ada template begitu. Nanti kan salah satu sudah akan dibantu cara ininya. Dan bagi yang saya kira juga mungkin Bapak Ibu yang di sini sudah pernah sertifikasi, cuma habis dan sudah mati gitu. Contoh. Saya pikir tadi kopi lokal.
Jadi nanti itu ada persyaratan gitu ya. Jadi harus ada bawah, ya, ada edera nanti akan diisi kalau yang bisa. Lanjut. Ini hanya untuk latar belakangi sertifikasi halal ya. Sekarang ini produk itu maunya mudah dikonsumsi. Contohnya misalkan sambal ya, sambal itu kalau dulu kalau mau nyambel harus mendadak. Kalau sekarang kan orang bikin butuh sambal, kalau mau simpan, kalau begitu sudah ada, ya pakai botolan. Tapi kira-kira kalau tanpa pengawet itu tahan berapa lama? 1 bulan. Masih mending kemarin yang malah 2 minggu sebenarnya. Kan nggak tahan lama, ya kan? Kalau mau tahan lama berarti pengawet, gitu ya. Terus penampilan untuk juga selera konsumen, nah itu juga sekarang kalau bapak itu bikin kadang di ini ya roti itu kok baunya harum gitu. Kalau di bapak itu memang ada aromanya, ya aromanya. Iya betul di essence. Pengennya warnanya, aromanya, segar semuanya. Ada di sini ada yang produksi sari buah gimmick kan? Ada itu banyak juga ya. Ada ya. Mana tuh yang produksi? Nah, pakai pewarna enggak Bu? Iya. Cuman apakah stabil ketika warnanya itu tingkat kematangan gimmick itu sama? Tidak sama. Nah, ada bisa stabil ya. Nah, karena apa? Karena namanya produk yang alami itu memang tidak stabil. Mulai warna, aromanya, rasanya juga akan berubah. Dia maksudnya tak bilang gitu ya, nggak rasa bimbing seperti kita makan bimbing segar, kan beda. Karena apa? Ketika dipanaskan itu senyawa keluar itu menguap semuanya. Sehingga supaya warnanya standar, supaya rasanya sama, ya kan? Nah itu butuh pewarna, gitu Bu, butuh essence. Tapi kalau enggak, ya berarti cukup dengan rasa yang ada, walaupun tidak seperti bimbing asli. Warnanya juga seadanya. Pas dia produksi musim bimbing ya berarti nanti pas tingkat warnanya kan berbeda-beda. Nah, hal ini mungkin di satu sisi cukup aman, di satu sisi kurang menarik gitu. Dan karena tidak ada pengawet, ada tahan berapa lama? Itu tanpa pengawet. Oh, pakai benzoat. Ibu pernah coba nggak pakai benzoat? Berapa bulan? Enggak pakai pengawet kan berapa lama? Ya, 1 minggu tok lah sampai 1 bulan. Nah, kira-kira kalau misalkan nggak pakai pengawet, kira-kira mau nggak mau kalau ada pesanan banyak itu mau tiap hari produksi terus ya. Nah, kalau nahan, nah itulah kadang tuntutan seperti itu sehingga mau nggak mau. Terus kalau wah bimbing itu ada datanya enggak? Ada. Biar ada pengelapan mau nggak mau dikasih CNC. Kalau dikasih CNC nanti dia akan nyampur. Karboksil metil selulus. Jadi dia pengemosi dia. Nanti di toko aja CNC, CNC, bayarnya dulu ini CNC, CNC tapi itu ngomong CNC kami juga bingung. Umum kok CNC itu umum. Ya maksudnya tulisannya CNC, tapi ibu jangan beli CNC ya. Itu maksud saya itu CNC itu umum. Terus dikasih esensi kan enggak tuh? Iya, soalnya kalau nggak pakai itu pH-nya kan nanti. Jadi kalau buah itu harus pH-nya rendah. Biar awal, jadi harus pakai itu. Dan identik kalau buah itu masam, maka dikasih asam citra. Pakai pemanis, gula aren. Nah, bisa gulanya pakai apa? Lokal atau gula rafinasi? Yang maksudnya yang kurang biasa. Hasilnya bagus mana sama yang gula rafinasi? Kalau rafinasi itu nggak bisa sendiri. Iya. Ya itu memang apa ya image begitu ya. Jadi kenapa gula pasir itu kalau gula lokal misalnya dari pabrik gula itu halal gitu ya. Tapi kalau gula rafinasi harus ada halalnya. Artinya begini, kalau bapak ibu beli gula di pasar kiloan yang agak angka itu tidak ada sertifikat halalnya, tidak apa-apa, itu pasti halal. Tapi kalau itu pakai gula pasir yang agak putih begitu, itu harus
harus ada halalnya. Gitu. Seperti gulaku, rose brand itu nggak bisa. Kebetulan sudah ada halalnya. Jadi itu adalah gula rafinasi. Namanya rafinasi itu kan di refine. Refine itu dipromosikan. Jadi gula yang sudah jadi, gula-gula yang buatan pabrik gula itu rata-rata sulfitasi. Jadi dia ininya prosesnya menggunakan penyerang. Kalau gula rafinasi ya sudah jadi gula itu ya memang pakai belerang juga sama semuanya, tapi sudah jadi gula dia dilebur kembali, disaring. Nah nyarinya itu macam-macam, ada yang pakai karbon aktif, ada yang dia ikat kotorannya pakai CO2, ada yang diikat pakai filter air. Filter air itu dari tanah diatomi, tanah dari pegunungan. Biasanya rata-rata impor. Kalau itu tanah aja tidak apa-apa. Gitu. Nah nanti kalau setelah diikat kotorannya, maka dia sudah bersih baru bersalisasi lagi jadi gula lagi. Jadi dua kali kerja. Ya kalau masalah kemanisannya seperti apa, ya saya tidak tahu sih, nggak pernah. Yang menurut saya sih saya suka yang putih begitu karena bersih. Untuk produksi minuman mungkin dilematis, di satu sisi dia pengen lebih manis di situ, tapi di satu sisi dengan gula-gula lokal yang prosesnya sulfitasi kotor, sehingga kadang ada kotoran-kotoran. Jadi rata-rata memang pabrik minuman itu pakai gula yang rafinasi, rata-rata itu lebih efisien, tidak dua kali kerja. Kalau misalnya dia pabrik industri kecil masih nggak apa-apa, tapi kalau udah industri besar, ada kotoran sedikit aja dia sudah masuk metal detektor itu sudah ditolak gitu, langsung di Indonesia itu tertolak semuanya. Gitu. Nah itu. Nah karena hal-hal yang seperti itu, sehingga yang dulunya sederhana menjadi kompleks, sehingga perlu penetapan halal. Seperti juga yang namanya keripik singkong, keripik pisang itu kan sekarang ada yang namanya keripik pisangnya ada rasa-rasanya ya. Singkong juga begitu kan, rasa balado, rasa barbecue, sapi panggang, yang ada rasa bayar kami. Campur sendiri. Lalu telur aja sekarang tuh ada telur bakar ya. Kalau dulu kan nggak ada telur bakar terus kasih rasa soto apa itu saya sering ini beberapa kali itu. Telurnya sendiri. Nah, sehingga apa perlu ketetapan halal, sehingga maka perlu sertifikat halal. Kalau misalnya minum jus ya, jus itu kan dia bisa kan ya. Kalau misalnya ibu pesen bapak itu kalau makan di rumah makan, kalau ada jus itu kita tinggal makan jusnya sudah mengendap ya, bisa gitu. Karena nggak ada CNC-nya. Beda lagi kalau bapak ibu beli jus yang kemasan, ya kan kental terus gitu. Nah, dia dikasih memang CNC gitu, kental. Jadi kalau misalnya ada yang pernah bikin sari buah jambu, ya sari buah jambu itu kalau jambu direbus ya bening, tapi kalau kenapa jus jambu itu kan agak keruh-keruh, dia dikasih apa? Pengeruh, namanya clarifier. Nah itu clarifier, jadi pengeruh kayak kabut itu membangun mendung ya, mendung tak berarti hujan. Ya. Kalau dari aspek halal harus ada sertifikat halal. Jadi untuk Exxon, ya jadi kalau yang buat minuman Exxon itu harus halal. Gula kalau gulanya lokal, gula punya PTPN itu sudah pasti halal. Tapi kalau gula yang putih-putih harus ada halal, sertifikat halalnya. Terus kalau sodium benzoat itu pasti halal. Itu bahan kimia. Jadi tidak punya sertifikat halal pun sodium benzoat pasti halal, asal dia gede. Kalau asam sitrat itu harus ada halalnya. Jadi kalau bapak itu menggunakan asam sitrat berarti harus ada halalnya. Pengawet untuk selai, untuk dodol itu biasanya atau sambal itu biasanya, kalau sambal biasanya itu ada yang pakai sodium benzoat, ada yang pakai potasium sorbat. Nah, potasium sorbat itu bentuknya mirip misis tapi yang putih kecil-kecil itu. Nah itu biasanya untuk produk-produk sambal, selai, dodol, ya itu pakai itu. Nah itu tidak ada halalnya tidak apa-apa, itu pasti halal karena itu bahan-bahan kimia. Tapi kalau pemanis buatan seperti sodium siklamat itu juga pasti halal. Jadi kalau pakai pemanis buatan sodium siklamat, sakarin itu pasti halal. Tapi kalau aspartam beda lagi, karena aspartam itu disinyalir bahwa komponen penyusunnya itu bisa dari rambut manusia. Kalau aspartam itu sama-sama pemanis. Jadi kalau sodium siklamat, sakarin itu enggak. Jadi kalau mau pakai pemanis ya, asal semua itu food grade gitu ya. Di dalam halal itu selain
bahannya bagus juga tidak membahayakan, jadi halalan thayyiban gitu ya. Jadi artinya begini, misalkan bapak itu bikin kerupuk, ternyata kerupuknya kalau pakai pewarna makanan itu dijemur itu dingin udah begitu. Jadi warnanya itu agak nggak bisa tajam. Terus saya pakai pewarna tekstil aja begitu. Nah itu dalam proses sertifikasi juga tidak boleh. Walaupun sebenarnya pewarna tekstil itu sebenarnya juga halal begitu, tapi karena membahayakan tubuh manusia, maka tidak boleh. Kita tidak bisa mensertifikasi. Jadi sesuatu yang membahayakan juga tidak boleh. Termasuk bikin terasi. Terasi itu kalau misalnya dicampur rodamin, itu juga tidak bisa disertifikasi. Rodamin itu pewarna tekstil. Jadi kalau terasi kok warnanya merah, dipegang tangan itu tidak hilang-hilang merahnya, itu cirinya pewarna tekstil. Jadi kalau ibu-ibu, terutama kalau bapak-bapak sih tinggal makan aja ya. Kalau ibu nyambel di rumah misalnya untuk konsumsi pribadi pun, itu cari terasi yang agak hitam gitu. Yang memang dari penampakan nggak seperti ini. Lalu terasi kok sampai merah, yang terutama yang bulat-bulat kayak bola itu ya, itu kadang merah. Nah itu dipegang tangan aja nggak hilang-hilang. Nah itu bahaya itu ya. Dari aspek halalnya itu membahayakan sehingga kita tidak bisa ya kalau misalnya mau pakai bahan yang tadi itu tidak bisa pakai itu terus diganti gitu. Jadi produk olahan teknologi adalah sebenarnya ini juga saya kira bapak ibu yang pernah sosialisasi juga sudah paham gitu ya. Gambar ini selalu muncul. Kenapa? Memang ini harus kita sampaikan begitu ya. Di dalam babi dan turunannya itu dia muncul produk seperti itu. Jadi mulai dari bulunya, kulitnya, termasuk rambaknya ya, kulit rambak itu, tulangnya begitu, gelatin. Nah, makanya pabrik gelatin di Indonesia ini tuh hampir tidak ada. Ada itu pernah di Pasuruan, namanya multi ekstraksi. Nah, dulu itu dia produksi gelatin, ternyata dia kesulitan dan bakunya. Karena ya masyarakat di Indonesia terutama Jawa ini kan udah beragam ya. Tetel-tetelan, tulang itu dimakan semuanya ya. Jadi iga, enak nggak sup iga, sup buntut gitu. Itu enak ya. Nah padahal itu tulang-tulangnya itu bisa dipakai untuk gelatin. Tapi sudah bapak ibu beli, ya wes nggak kegunan itu kakinya. Iya sama kakinya biasanya ya kalau misalnya kita mau ini bikin kuah bakso, nah dengkulnya itu, nah, itu kan ada sumsumnya itu, nah itu dipakai. Nah padahal itu semua bisa dimanfaatkan untuk gelatin. Jadi proses gelatinnya memang benar-benar hancur. Nah karena itu dia kesulitan bahan baku sehingga pabriknya akhirnya kewalahan. Akhirnya dia sekarang bikin kolagen. Gitu. Kalau kolagen juga sama, cuma lebih mahal gitu. Keperuntukannya itu loh. Kan biasanya untuk kosmetik dan lain-lain dia lebih menguntungkan daripada gelatin. Kali gelatin untuk makanan aja ya, untuk bikin permen-permen yang lunak begitu ya. Nah itu masuk. Nah sebenarnya juga tulang ikan itu juga bisa untuk gelatin gitu. Tidak hanya tulang hewan aja. Tetapi di Indonesia ya tadi saya sebutkan tadi untuk mereka juga gitu ya. Ya bukan apa. Kalau misalnya sekarang di presto, kucingnya juga dibuat ke teman. Ya kan, tulangnya bisa langsung dimakan ya, tulang lunak gitu ya kita. Apalagi di daerah yang di pantai ya, kalau tulang itu saya tidak tahu. Tapi biasanya yang di sini ada nggak yang dinas kelautan perikanan? Ya, biasanya kan bikin tepung untuk kalsium gitu. Tapi kira apa nih tepung kalsium? Untuk kalsium ternyata ya dari tulang ikan. Bikin kerupuk. Ngomongnya kerupuk kalsium. Pertama saya nggak penasaran isi tepung kalsium. Ini masuk ya kerupuk kalsium gitu. Istilahnya. Hasilnya ya dari tulangnya. Gimana pabrik gelatin mendapatkan tulang-tulang dong? Kucing aja tidak dapat, jadi makan sial gitu ya. Nah itu sehingga apa? Pabrik gelatin itu rata-rata di luar negeri. Pabrik yang terkenal itu Roscoe namanya. Itu di Cina ada, di USA ada, di Singapura ada, dia bisa semuanya. Kok di sana orang sana tuh nggak sebagai orang Indonesia begitu ya. Jadi di sana banyak dan di sana orang istilahnya kayak peternakan babi itu bebas semuanya. Jadi tulangnya dia ada yang mengumpul, jadi kan gelatin gitu. Lanjut.
Bapak Komisi Fatwa itu ngomong gitu. Jika suatu produk sudah bersentuhan dengan teknologi dan sudah tidak nampak bentuk aslinya, maka produk itu adalah subhat. Mulai jam 5 saya pikir macet, ternyata tidak macet. Apa ya? Ini apa ini? Roti Maria, enggak yang keripik aja. Oh ini dolar. Nah ini misalkan, ini keripik. Nah, kalau keripik pisang ya, keripik pisang, ini kan sudah tidak wujud asli pisang ya. Jadi kalau pisang kan halal. Tapi kalau keripik pisang gimana? Keripik pisang gimana hukumnya? Ini hukumnya bagaimana? Subhan. Dia bahan tambahannya. Nah, saya tanya hukumnya kalau bahannya Misalnya halal. itu berapa setengahnya? Subhan. Subhan. Sama kalau sudah dan apa sudah tidak berupa Asli. aslinya, tidak aslinya sudah tidak ada lagi. Artinya sudah jadi keripik, berarti sudah diolah, sudah digoreng, dikasih bumbu. Belum lagi kalau misalnya warnanya biar menarik dikasih pewarna, ya enggak? Soalnya kalau gini kan tergantung pisangnya. Kalau pas pisangnya matang bagus, kalau pisangnya enggak matang pucat ya. Nah, kayak misalnya ini dulu, nah ini kalau orang asli pisangnya ya mungkin bagus, tapi kalau pisang-pisang yang tidak stabil kadang nggak pucat, terus kasih pewarna kan gitu. Yang di sana itu mana itu yang di atas gunung itu yang berat apa tuh ya? Saya pernah ke sana itu naik itu. Ya itu ya. Nah kayak gitu sama. Nah, kalau kalau jagung halal, kalau ini sudah berubah jagung atau sudah beda? Nah, berarti ini sudah katanya samar. Nah, produk subhat atau samar itu bukan berarti tidak halal, tetapi masih disamarkan, dilakukan begitu ya. Contoh lagi misalkan ini apa? Keripik sagu, tempe keripik apa namanya? Keripik sagu kalau di namanya. Kalau yang keripik tempe ini, kalau Trenggalek beda lagi. Tempe keripik biasanya begitu. Kalau Trenggalek kan tempenya bisa dipipihkan dulu semuanya. Jadi bikinnya memang nggak diiris, ya memang dilebarkan utuh begitu baru begini. Kalau ini kan tempe belum jadi, dimasukkan tepung ya tepung sagu, tapi kadang ada tepung tapioka, sagu susah. Sagu itu dari banyak kan dari mana, Maluku, dari Sulawesi gitu. Kayaknya di Jawa nggak ada ya. Sama rata-rata di situ. Nah, kalau sudah kayak gini, sudah berupa kayak begini, berarti ini adalah subhat. Berarti perlu kejelasan. Berarti bumbunya ini yang jelas bumbunya kan dicelupkan itu pakai garam, pakai penyedap. Bu, saya nggak pakai penyedap apa-apa asli, tapi saya pakai masako itu. Gitu ya. Seperti ini ya, kalau misalnya ketan, beras ketan itu halal, tapi kalau sudah dipakai gini, kan dikasih bumbu. Kadang ada orang kan bumbunya ya garam aja, tapi kadang kan kebiasaan bawang putih, kadang klasik, kebiasaan orang Indonesia ini kan kalau nggak tajam itu keras, kasihnya micin, kadang begitu ya. Nah inilah, jadi arti dari apa namanya bahasa ini itu adalah begitu gitu. Jadi suatu produk itu kalau misalnya sudah berupa teknologi semua ya, sudah teknologinya sudah berubah semuanya gitu ya, sehingga jadinya adalah subhat gitu, samar gitu ya. Lanjut. Belum lagi dikasih rasa-rasa ya, yang tadi berondong itu ya, popcorn itu kan sudah dikasih rasa pandan gitu, dikasih kalau hijau jadi pandan gitu ya, nanti kasih pewarna, kasih esem gitu ya, nanti kasih esem pisang, esem apalagi itu yang kuning durian gitu ya. Jadi orang nggak makan durian tapi rasanya durian gitu. Apa yang ya itu kalau esem itu harus ada halalnya. Jadi kalau nggak ada halalnya, jadi dilakukan lagi. Iya, maksudnya nggak bisa keluar nanti kalau nggak ada halalnya yang rasa itu ya. Itu punya siapa popcorn itu? Ada halalnya nggak boleh sebenarnya? Ada ya. Alhamdulillah kalau sudah ada. Jadi bapak itu kalau yang pakai yang model macam-macam itu harus ada halalnya semua ya. Kayak kalau kalau dirasa buka itu harus ada halalnya. Kalau enggak nanti dibentuk itu kasihan. Maksudnya
ini kasihan saya, kasihan Pak Amin juga, kasihan Pak Oscar yang sudah paling nanti kan Pak Oscar disarankan yang nyari IKM gitu. Kok gini sih Pak Oscar yang dicari gitu. Kalau saya juga nanti sama BPJPH ini yang kok nggak selesai, padahal sebenarnya nggak selesai bukan karena saya, karena bahannya Bapak Ibu yang memang tidak bisa. Jadi tadi itu kebetulan ada masyarakat tadi ya, saya lupa menyampaikan. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu itu kalau yang belum punya belum terpenuhi sertifikat halal, nanti outputnya itu nanti kayak outputnya itu adalah bahwa produknya Bapak Ibu itu intinya belum memenuhi persyaratan halal, jadi tidak bisa mengeluarkan ketetapan halal Pak. Dan itu keputusannya begitu. Sehingga kalau nggak bisa seperti itu, ya berarti kan harus menunggu gitu. Jadi ternyata tadi kesepakatannya begitu Pak. Jadi, kalau dipaksa untuk sertifikat halal semua ya repot. Artinya mohon bantuannya begitu supaya nanti bisa open sertifikat halal semuanya. Yang belum punya halal barang-barangnya itu tadi supaya mulai sekarang ya itu dicari gitu ya. Saya mohon benar-benar saya juga kalau nggak keluar halalnya juga beban, Pak Amin juga beban, semuanya beban juga. Kalau disuruh memberikan anggaran juga nggak mungkin kan. Tapi kemarin BI itu sempat ada surat pernyataan gitu Pak Amin untuk amannya. Jadi IKM yang tidak memenuhi persyaratan itu kalau sampai nggak keluar itu suruh memberikan. Tidak ada surat pernyataan. Itu hanya untuk mobil aja sebenarnya. Biar mereka tuh takut kalau nggak gitu ya nggak mungkin sebenarnya untuk memberikan anggaran. Nggak mungkin. Cuman kalau nggak ditaruh gitu mereka nggak serius. Kalau berarti saya yang nanti mohon benar-benar ya. Persyaratannya apa saja? Pertama adalah bahan. Bahan itu semuanya. Lanjut. Bahan baku, bahan tambahan maupun penolong. Termasuk tadi yang pertanyaan yang waktu ditanyakan sama Prof. Suwoso tadi. Oh itu besar kiri ya. Ya terus. Saking asiknya orang itu. Untuk nggak boleh gitu, kalau nggak bodoh. Nah, untuk yang sertifikasi halal untuk restoran Bu. Nah ini kalau restoran itu seperti ini harus semuanya. Jadi kalau perlakuannya sama untuk industri. Jadi saya di sini menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan dulu begitu ya. Jadi untuk sertifikasi halal itu perlakuannya sama, tidak ada bedanya. Cuman bedanya itu begini. Prosesnya sama, standarnya sama, yang membedakan adalah kalau industri pengolahan itu boleh sebagian disertifikasi, sebagian tidak. Asal kelompoknya tidak sama. Misalkan begini, ibu yang misalkan ibu punya produk sambal sama produk tempe atau tempe pisang begitu, itu boleh boleh yang disertifikasi salah satu. Misalkan yang mana? Apalagi fasilitasi ini memang yang difasilitasi cuma satu kelompok, tidak boleh yang lain. Jadi begini, misalkan Bapak Ibu punya 2 kelompok, ini silakan pilih salah satu. Kemarin Pak Ustaz sudah sampaikan gitu. Jadi nggak boleh kelompoknya berbeda. Gitu. Nah kalau restoran atau catering itu nggak bisa, itu harus semuanya produknya disertifikasi. Itu bedanya di situ. Karena kalau industri pengolahan mencantumkan halalnya kan di kemasan itu. Tapi kalau catering orang mencantumkan halal kan paling di brosurnya, tulisannya halal. Ya. Atau di kotak nasinya itu gitu ya. Jadi semuanya apa yang ada di situ harus halal semuanya. Tidak bisa, makanya kenapa untuk fasilitasi halal yang dinas itu sudah saya sampaikan juga ke Menang Pusat juga waktu rapat sama Pak Hendro yang biasanya fasilitasi halal di Surigal itu saya sampaikan untuk produk catering sama restoran di luar fasilitasi karena itu repot. Bapak Ibu kan nggak mungkin kalau misalnya tidak menerima orderan, pas didaftarkan ada 10 menu misalkan. Terus di tengah jalan ada orderan, nggak mungkin menolak itu nggak mungkin. Eman-eman mau pesenan, ya kan? Otomatis kan kalau yang di luar menu 10 itu kan belum masuk halal ya, belum masuk di daftar sertifikasi halal itu, daftar di sertifikat halal. Otomatis kan statusnya
belum jelas, nggak tahu begitu, karena tidak dilegalkan. Sementara yang jualan ini ngomongnya pasti, oh catering saya sudah halal, gitu. Dan orang-orang menganggapnya catering ini sudah halal. Jadi apapun yang diproduksi halal, padahal sebenarnya hanya yang didaftarkan saja saat itu. Contoh lagi misalkan kalau di Tulungagung ini ada apa? KFC, McDonald, KFC ada. Nah, coba di sana perhatikan. Di sana ada tulisan nggak? Tidak boleh membawa makanan minuman dari luar. Nah, itu tujuannya apa? Biar tidak bawa mau KFC dulu. Enggak, sebenarnya itu aturan dari MUI begitu. Itu aturan, itu standar aturan. Itu harus ada tulisan begitu. Supaya apa? Mereka itu tidak membawa makanan yang dari luar yang tidak jelas. Tapi kalau Bapak itu misalkan bawa minum aqua, mineral, itu mungkin boleh, karena itu sudah halal. Tapi kalau membawa nasi kotaan, kira-kira betul pasti enggak. Coba ya, terus nanti kalau KFC bawa nasi kotaan, harus ditolak. Pilih ikannya, nasi kotaannya di sini. Nah, itu aturannya begitu. Jadi takut terkontaminasi. Itu kalau sertifikasi restoran sama catering itu kita tanya sampai makannya karyawan itu bagaimana. Jadi memang untuk restoran sama catering itu lebih detail. Makannya karyawannya bagaimana? Oh, bawa sendiri-sendiri Bu. Terus nyucinya, ya campur dapur itu semuanya. Nah, itu yang membahayakan. Makanan yang dari luar itu tidak jelas. Ya, karyawannya itu kan nggak banyak, nggak tahu itu siapa yang bawa begitu. Artinya entah itu muslim atau non muslim gitu kan, nggak tahu. Jadi yang kita tahu adalah itu aturannya tidak ada, boleh ada kontaminasi. Sehingga nyuci kalau sabunnya jadi satu, kalau dia produknya nasisnya nasis mana nggak apa-apa. Tapi kalau dia misalkan babi, konsumsi babi, nah sabunnya jadi satu, terus nyuci piringnya jadi satu. Makanya kalau di food court itu rumah makan yang sudah ada halalnya itu biasanya piringnya sekali pakai. Ya. Kalaupun tidak itu yang nyuci juga ada tulisannya KFC atau apa gitu ya, di piringnya itu ada. Terus apa lagi, apa namanya Solaria atau Solaria dia standing outlet sih, nggak pernah pakai tutup kalau Solaria kayak ini ya, standing outlet itu dia memang berdiri sendiri. Kan McDonald juga ada yang standing outlet, ada yang out begitu. Kalau food court itu yang bahaya. Kalau standing outlet itu kan privasi di situ kok. Standing jadi di situ cuma sendiri. Tapi kalau yang food court, piringnya bagaimana nyucinya itu kan outsourcing semuanya. Jadi biasanya dia sekali pakai. Kalau yang untuk restoran maupun catering itu semuanya, termasuk minuman-minuman yang disajikan di display dalam showcase itu yang apa lemari pendingin, kulkas gitu loh. Nah, itu harus halal semuanya. Termasuk misalkan titipannya orang sakit kedelai, itu harus ada halalnya semua. Kalau catering restoran yang mau disertifikasi. Kalau cateringnya berarti ya semua menu masakan harus didaftarkan. Nggak bisa, oh khusus masakan ini yang ada pesanan untuk instansi saya halalkan aja, yang lain nggak bisa. Itu kalau catering atau restoran semuanya harus disertifikasi. Tapi kalau produk olahan bisa sebagian asal dia satu kelompok. Gitu ya. Karena kalau beda kelompok kan memang beda nama, beda ini, beda sarana begitu. Oke, jelas ini dulu maksudnya saya menjawab tadi dari pertanyaan. Memang ini adalah ranah kami untuk menjawab karena kita yang melakukan sertifikasi. Jadi kita proses tadi dia kan maksudnya untuk pendaftaran, untuk proses ya. Berarti kan kewenangan kita untuk melakukan bagaimana aturannya begitu. Disampaikan. Termasuk tadi saya menjawab juga kenapa produknya di Malaysia itu dilakukan halalnya gitu Pak. Itu mungkin tertentu Bapak. Itu kalau saya bilang sih ya lebih ke politik gitu ya. Karena apa? Jangankan makanan gitu ya. Laut aja Malaysia itu pengennya juga diambilkan gitu ya. Malaysia ini cerita ya tidak apa-apa sambil menjawab begitu ya cerita. Ya karena kebetulan kami yang mensertifikasi begitu sehingga kami tahu ceritanya. Malaysia itu dari dulu pengennya jadi ketua halal dunia. Padahal selama ini mulai dua Aisyah Gerindra sebelum Bapak Lukman ini itu yang jadi ketua halal dunia itu adalah MUI. Itu
istilahnya Indonesia yang jadi ketua halal dunia itu mulai dari awal adalah Indonesia sampai sekarang. Malaysia tuh pengennya dari dulu tuh seperti itu, macamnya berubahnya sampai reok merokok aja mau di kan begitu ya. Makanya saya tadi bilang Pak Sukoso makanya bilang itu kalau misalnya halal ya dimana harusnya berlaku begitu, kan begitu ya. Nah, sih juga undang-undang juga berlaku begitu. Nah, kenapa kok tidak begitu? Itu kalau menurut saya, soalnya sebagian diterima atau sebagian tidak. Nah, itu kan kadang ya tanda tanya. Tapi memang Bapak, kalau Malaysia itu pengennya sih memang LPPOM pusat itu yang pokoknya kalau ada sertifikat halal pusat mereka oke. Tapi kalau di daerah dia menganggap siapa ini dia gitu loh. Karena kalau di Malaysia itu kan satu pintu memang yang sama dengan sekarang ini loh. Ya kalau sekarang kan kalau dulu itu kan yang dikeluarkan sertifikat kan masing-masing provinsi. Ada 33 ya, ada 33 LPPOM. Provinsinya ada berapa? Tidak, tapi ini 33. Mungkin ada satu provinsi yang mana? Ini yang lepas NTT. NTT lepasnya. Gitu. Nah itu kenalnya itu LPPOM pusat Bapak. Jadi kenapa kok yang daerah kadang mereka tidak mengakui karena menurut dia kalau Malaysia kan begitu, kalau ini ya pasti Jakim, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Nah, Singapura, MUIS, Majelis Ulama Islam Singapura. Jadi kan setiap negara punya MUIS sendiri begitu istilahnya, punya lembaga sertifikasi. Kebetulan lembaga sertifikasi ketuanya adalah Indonesia, makanya kok sampai nggak mau itu berarti kan tanda petik gitu ya Pak. Ketuanya itu Indonesia, kalau bangsa itu adalah Indonesia. Lembaga sertifikasi halal dunia itu Indonesia. Nah itu saya baru menjawab begitu ya. Jadi kalau dia nggak kenal itu banyak faktor. Pertama bisa politik, kedua memang dia tahunya LPPOM pusat. Sama dengan menurut dia Jakim. Semua walaupun di Selangor, di Amai, mana-mana itu sertifikasi tapi tetap satu. Jadi nanti seperti ini. LPH banyak tapi nanti tetap sertifikat disiplinan. Nah mungkin seperti itu. Kalau yang dulu kan memang masing-masing dia tidak mana LPPOM Jawa Timur, Jawa Tengah kok ada Timur Tengah, Kalimantan dan lain-lain. Belum tahu kalau kita berpulau-pulau dan dia interpolnya begitu. Nah itu selalu Bu. Ya itu makanya itu saya bilang sih adanya masalah gitu lah. Kalau sebenarnya kalau masalah pengakuan itu justru Indonesia jadi ketua halal dunia itu justru Indonesia yang membuat itu sertifikasi halal diakui apa tidak itu juga Indonesia yang verifikasi. Karena apa? Begini Bapak Ibu, mungkin sekedar informasi ini ya. Di beberapa luar negeri kenapa halal itu tidak bisa kita terima? Nah makanya LPPOM MUI itu punya kantor di Cina juga. Karena di sana itu ternyata ada beberapa lembaga sertifikasi yang ternyata dia adalah taklim masjid. Di mana taklim masjid itu adalah yang basicnya ada mungkin sarjana agama yang dia disuruh ambil jelas tidak sesuai dengan ruang lingkupnya. Makanya di dalam undang-undang maupun PP itu yang namanya auditor itu ada ketentuannya di situ. Siapa aja yang bisa jadi auditor? Sarjana pakan, farmasi, biologi, itu seperti itu ya. Nah, di sana ternyata taklim masjid dan sarjana agama misalkan, nah disuruh jadi auditor. Kira-kira bisa kemampuan tidak? Seperti itu kan. Jadi kenapa kadang lembaga sertifikasi di luar negeri itu tidak diakui? Nah, yang mengaku tidak untuk lembaga halal dunia ini adalah MUI. Jadi itu yang menjadi dasar kenapa kadang itu sertifikasi halal cuma baik-baik, baik-baik dan lain-lain. Itu kadang kenapa tidak diakui. Jadi nanti Bapak bisa Bapak di-download di www.halaldunia.org lembaga sertifikasi halal dunia. Nah, itu Bapak itu di situ apa saja, termasuk Filipina diakui, Brunei diakui, Malaysia, Singapura itu, Amerika juga ada. Amerika malah beberapa, Australia gitu ya. Nah itu yang tambahan penjelasan supaya tidak bingung begitu dengan sebenarnya kenapa tidak diakui kalau saya bilang ya begitu. Nah logikanya kalau ketua halal dunia kok nggak sampai nggak kenal itu kan ya ini. Makanya kalau pabrik besar itu seperti ini sudah itu kami itu sampai dia itu mau hidupnya dia punya sertifikat halal yang MUI, punya sertifikat halal yang Jakim Malaysia. Jadi untuk produk yang dipasarkan Malaysia, saya tidak mau lewat, saya sih produkku sertifikasi yang ini. Cek
Indonesia sampai kayak gitu. Terima dia, ya mau dia datang. Nah, itu yang saya tahu begitu. Soalnya kan itu internal, kita sebenarnya internal, cuman bagaimanapun tetap saya sampaikan supaya Bapak tidak bingung gitu. Artinya jawab untuk itu ya. Lanjut. Kenapa? Oh, enggak. Terus bahannya ini tadi sudah semuanya ya, lanjut. Nah ini bahan bukan dari bangkai atau hewan yang disebut tidak sesuai hukum Islam. Ini adalah hewan yang disembelih, dia baca bismillah ini. Hewannya yang mati, tapi dia tidak sempurna. Itu yang ditarik tangan itu adalah pokok darah, bukan leher, saluran pencernaan. Pencernaan itu awalnya nanti ke usus. Nah itu ketelik. Nah, itu tidak fokus. Jadi hati-hati. Makanya kenapa dalam proses sertifikasi halal, fasilitasi halal ini yang berbasis dari sementara ditinggal. Soalnya kami tidak sanggup, terutama di daerah. Di daerah ini untuk ayam yang sudah punya sertifikat halal masih jalan. Nah kalau dia bikin abon ayam, terus ayamnya tidak ada halalnya, ya tidak bisa keluar. Dan sementara kita suruh untuk sertifikat ya tidak mampu kalau itu dimanapun dihukum kayak apapun tetap tidak bisa. Kita lebih takut hukuman yang di atas begitu, ya. Jadi ini yang tidak betul. Lanjut. Jadi kalau tadi itu maksudnya bangkai, walaupun dia disembelih pakai baca bismillah, tapi tidak sempurna. Menurut Bapak MUI tidak boleh. Meskipun misalkan Bapak Ibu itu punya panutan Pak Yai, kata Pak Yai saya boleh kok baca bismillah yang mati itu boleh kok. Tapi menurut Bapak MUI harus terputusnya tidak saluran itu. Itu yang putih-putih itu yang putus, yang tadi tidak putus itu harusnya putusnya seperti ini. Terus bawah itu nah itu baru pernafasan. Sebentar mas. Nah itu loh, itu atau yang sampingnya sana, ada sana. Nah ini loh, nah itu kan kelihatan ya, itu keras itu pernafasan itu, apa gorong-gorong dia, burung. Nah, kerongkongan, ya kerongkongan itu. Kalau misalnya bapak-bapak mungkin tahu, kalau ibu-ibu ya pokoknya udah beda kayak ya. Nah itu harus terputus semuanya itu. Yang tadi tidak putus itu putih-putih tadi, ini kalau putus jadi seperti itu. Terus ke bawah sendiri, nah ini ada 2 liter di sini kok sedih ya. Itu pengaruh layar atau LCD-nya? Oh LCD-nya. Nah itu kok di sini sekali ya Pak. Itu titik 2, jelas ya titik 2 titik itu. Nah itu adalah bulu nadi atau urat nadi. 2 itu harus terputus juga. Itu saluran darahnya. Kalau itu terputus, darahnya akan keluar. Kalau darah tidak keluar, sudah penyakit itu. Nah, itu 4 ya, jadi sebenarnya 3, tapi yang satunya double 2, jadi 4. 2 pembuluh nadi atau urat nadi, kerongkongan, dan pencernaan, ya pencernaan, kerongkongan atau pernafasan, pencernaan, pembuluh nadi. Nah, itu harus terputus semuanya. Baru itu dinamakan sempurna. Walaupun baca bismillah tapi tidak sempurna tetap aja. Kenapa persyaratan? Walaupun ada pendapat ulama ya seperti Imam Syafi'i, itu sebenarnya nggak harus baca bismillah bisa, asal itu di orang muslim yang menyembelih di lingkungan itu juga muslim itu tidak apa-apa. Tapi kalau Maliki nggak boleh Pak, betul nggak Pak? Kalau Maliki harus baca bismillah. Nah, kenapa MUI ngambil Maliki? Kita ngambil yang terberat. Gitu. Jadi untuk melindungi semuanya. Jadi kalau MUI itu faktanya mana yang lebih memberatkan. Jadi seperti kata yang boleh dan enggak, MUI tidak begitu. Tapi kalau UPT gimana Bu? Masalahnya UPT itu hukumnya halal karena apa? Dia kategori ikan gitu. Yang ngomong gak ikan itu karena tidak tahu. Setelah kita bacakan ahli biologi ternyata dia masih kategori ikan. Nah yang tahu kan orang biologi, kalau kita makanya kenapa yang untuk ruang lingkup sebagai auditor itu harus sesuai dengan bidang-bidangnya, karena ya jagani yang tadi itu. Kalau MUI ya pokoknya pintar agama, dia yang penting dia tahu hukum, tahu dalil-dalilnya, sehingga untuk memfatwakan ada dasarnya. Makanya di komisi fatwa, ketua komisi fatwa MUI itu Pak Amin itu dibilang kita berjalan, dia itu hafal semua kita halamannya.
saya gini ya orangnya memang agak suka kok. Jadi kadang-kadang kalau saya nanya ke Direk dan nanya yang agak lain nggak terlalu sakit tentang hukum apa gitu ya. Kan saya setiap 2 minggu sekali pasti ketemu komisi fatwa. Jadi untuk memfatwakan produknya Bapak Ibu yang disertifikasi itu kebetulan yang ikut rapat fatwa kan cuma 3 orang, saya sama Pak Direktur sama Pak Hujana yang 10 itu. Biasanya 3 orang itu yang ikut rapat untuk mewakili Bapak Ibu, mewakili auditor semuanya dalam mempertanggungjawabkan hasil audit itu. Nanti kalau Pak Yai nanya itu yang jawab ya saya, Pak Direktur sama Pak Hujana itu ada 3 orang itu yang menjawab. Jadi mempertanggungjawabkan itu termasuk makanya mungkin kalau kita audit yang saya mohon maaf sebenarnya kalau kita itu bukan mencari-cari begitu ya. Jadi lebih ke membimbing karena nanti kalau rapat itu kita ditanya detail. Nah kalau kita nggak tahu saja itu audit atau jalan-jalan gitu. Nah itu kadang-kadangnya benar-benar kita tanya ke Bapak Ibu. Lanjut. Produk ini semuanya. Nah yang untuk catering tadi sudah saya jelaskan. Sampai misalkan yang restoran itu menu titipan pun juga harus halal gitu. Ya, termasuk titipannya sari kedelai yang saya seperti itu tadi atau yang di ruang makan pupuk-pupuk itu juga harus semuanya. Jadi, kemudian penamaan produk juga tidak boleh mengarah pada hal-hal yang diharapkan gitu ya. Seperti ini saya kira juga paham ini Bapak Ibu juga sudah sering. Cuman mau review aja ini. Kayaknya ini sudah pernah sertifikan semua ya. Cuman ya artinya walaupun belum pernah sertifikasi tapi namanya sosialisasi itu saya beberapa kali dengan turungan begitu. Saya wajahnya itu ini sangat gampang. Cuma saya ditanya itu namanya saya ngomong. Tapi saya itu bukan kayak itu yang dulu pernah ngomongin saya di hotel itu ya. Ya itu. Ibu ini kan pernah konsultasi saya di hotel apa ya? Nah ya itu. Nah, saya itu hafal teman nanya siapa namanya itu. Saking banyaknya ketemu, amit hafal. Oh paling ganteng itu. Nah itu dia itu gitu. Nah, ini untuk kenalan. Jadi Bapak Ibu, tapi saya kira di sini tidak ada yang namanya setan itu tidak ada ya. Ada yang setan. Jadi nama-nama yang seperti itu bukan berarti tidak halal ya. Jadi juga bisa jadi halal. Kalau dia pakai bahan halal ya halal, tapi tidak bisa disertifikasi itu aja. Nanti harus ganti nama. Kalau dia ganti nama, kalau bahannya sudah halal ya, oke. Bahannya sudah halal semua, teman-teman namanya masih seperti ini, tidak bisa gitu ya. Lanjut. Sama aromanya rasanya. Jadi kalau misalnya tadi keripik pisang rasa babi panggang juga tidak boleh ini rasa aja. Walaupun rasa itu sebenarnya hanya bumbu campur gitu. Nah bumbu campur itu harus ada halalnya juga. Ini ada yang diproduksi pakai bumbu campur ada. Nah, ini loh apa namanya rasa-rasa yang biasanya makaroni seperti itu ada ya. Nah, ada halalnya enggak Bu? Bumbu ada ya sudah berarti aman. Terus termasuk bentuknya juga tidak boleh misalkan bikin permen bentuk babi sama anjing itu tidak boleh ya. Lanjut. Fasilitas harus bebas tadi sudah saya jelaskan. Nah ini catatan penting bahwa suatu bahan tidak harus sertifikat halal tadi sudah saya sampaikan juga begitu. Kalau bikin bumbu pecel berarti kacang tanamnya tidak harus ada halalnya, pasti halal. Menembak juga pasti halal begitu. Ya. Terus telur asin ya telurnya halal. Nah, tapi kenapa pokok itu saya kan jelas-jelas itu halal, kenapa perlu sertifikasi begitu? Karena apa ya? Memang perlu kejelasan. Jadi begini, beras itu kan halal. Tapi ketika Bapak Ibu mau menghalalkan beras itu, maka harus proses sertifikasi. Begitu ya Pak Amin, kan di dalam undang-undang juga begitu. Ketika jadi produk yang semua produk harus bersertifikat halal, kecuali produk yang memang tidak bisa disertifikasi halal seperti babi, ditutup kayak apapun babi disertifikasi tetap nggak bisa. Gitu. Nah, makanya kalau misalnya walaupun beras itu adalah halal, tapi kalau misalnya mau disatukan logo halal, mau nggak mau ya harus proses. Nah, kalau proses sertifikasi aturannya juga sama, tetap
di audit, walaupun telur, walaupun beras juga harus di audit. Apapun itu kalau harus melalui tahapan-tahapan. Ini nanti batasnya 6 bulan, tapi ini saya kira nggak boleh sampai 6 bulan ya. Jadi tadi Desember tanggal 5 itu tadi barusan saya rapat itu maksimal sudah harus masuk ke BPJPH dan semua dikoordinir oleh pusat pendidikan. Jadi nanti mungkin secara internal kita tetap, tapi secara istilahnya koordinasi tetap saya ke pusat pendidikan. Jadi H-7 itu hasil faktornya programnya Bapak Ibu sudah harus masuk semuanya. Jadi November akhir. Tadi sempat saya juga ingin mulai Jawa Tengah itu mau mulai Rabu depan ini Pak, sudah mau mulai. Tapi saya bingung mau mulai ini. Kalau saya masalah anggaran itu sebenarnya untuk Jawa Timur istilahnya pasti percaya lah gitu ya. Tapi mungkin untuk LPPOM lain mungkin beda Pak Amit. Tapi kalau untuk LPPOM Jawa Timur insya Allah sih istilahnya hal yang bisa dilakukan. Yang penting target tercapai kalau kami seperti itu kan enggak. Cara komersial listrik ini pokoknya Bapak Ibu produknya keluar semua halannya diskon. Enggak itu beda serang. Kalau sekali itu sendiri. Ya, jadi batasnya 6 bulan itu nanti. Tapi saya mohon nanti jangan sampai langsung tulis semuanya. Nah ini nanti yang harus disiapkan ya. Semua bahan tolong disiapkan. Jadi ada yang dari punya produk kue ini. Kue ada enggak? Atau roti? Roti. Kalau enggak ada saya terima kasih. Oh ada. Nah itu nanti yang roti-roti. Roti-roti itu nanti kalau yang beli ngecer-ngecer mulai sekarang ini ya disiapkan. Misalkan mesejnya aku saya beli cuma kiloan on-onan. Jadi mulai sekarang ibu menanyakan ke toko itu dari mana. Nanti tolong dimintakan kemasannya atau kalau nggak boleh ya difoto begitu mungkin. Tapi jangan ambil foto dari internet ya. Jangan. Jadi kayak misalnya selai itu kan biasanya kalau bikin satu timba itu kan mahal. Nah untuk isian kopi kan butuhnya sedikit dan pesanan juga nggak banyak, apalagi pandemi seperti ini kan kita menyadari juga nggak banyak acara yang boleh diadakan kan begitu, sehingga belinya ngecer misalkan harap paletan atau lepatan apa nanti tolong dimintakan ke tokonya sendiri. Ini yang rentan itu sebenarnya roti. Makanya kemarin saya usul sebenarnya harusnya roti itu sama kue itu tidak masuk, justru yang masuk ikan olahan sebenarnya. Kalau ikan olahan itu gampang, ikan itu pasti halal. Kalau berolah seperti abon ikan ya ikan itu. Tapi kalau roti sama kue dia pakai kulit-kulitnya itu. Ada itu. Ya, tapi ada apa-apa menjadi tetap semangat. Kalau bahannya digunakan halal, insya Allah lolos gitu ya. Terus nanti tolong Bapak itu bikin resep ya. Nanti kan di sini ada grup, jadi nanti Asnya ini sudah jadi admin begitu, sudah hafal. Nanti di Tulungagung ini yang ikut fasilitasi ini masuk grup 3, angkatan ketiga. Jadi di HP saya sudah ada 2 grup ini, 3 nanti setelah ini ada masuk. Nanti kalau dari administrasi BPJP yang sudah clear bahwa saya akan mengumumkan yang berkaitan dengan saya, termasuk untuk yang disiapkan apa saja, mengingatkan kembali. Karena barangkali Bapak Ibu itu ya mengeluarkan ya. Tapi malam ini mau pesanan sekali. Aku yang ini, kalau ditakai kontrolnya alasannya, aku masuk kamar mandi gitu. Masuk di kamar mandi gitu ya. Jadi gitu ya. Termasuk nanti kalau di kelengkapannya di BPJPH, Bapak itu bikin kotak ya. Proses itu. Nanti kalau bisa ya bikin resepnya. Nanti resepnya itu nggak dikumpulkan tapi disimpan di rumah aja, nanti waktu audit disampaikan, itu akan ditanya. Jadi ini nanti yang akan ditanya semuanya, termasuk orang-orangnya, karena sekarang dikumpulkan. Kalau ini sebenarnya poin ini sudah sering saya sampaikan ketika saya sosialisasi di manapun, ini selalu saya sampaikan supaya Bapak Ibu siap gitu. Terus catatan produksi nanti itu akan ditanyakan ke awal. Jadi bikin catatan produksi misalkan nomor 1 dari ini nggak mungkin produksi misalnya besok ya, besok itu tanggal 11 Oktober produksi bebek tempe sagu sekian kilo. Misalkan yang bikin kue kering, kue kastengel tanggal sekian dapat berapa kilo. Nah itu ya, itu nanti tolong itu secara administrasi. Jadi selain bahan,
klasifikasi itu diperlukan. Termasuk proses produksi nanti diusahakan salah satu. Kami tidak menuntut harus mulai dari awal. Kemarin itu saya audit itu yang fasilitasi BI itu saya tunggu. Jadi itu dia nggak produksi, ternyata nunggu saya nyuruh. Loh, ini teman-teman belum produksi itu nggak lihat tuh. Maksud saya lihat produksi itu ya silakan produksi, nanti pas saya ke situ tuh lihat begitu. Nggak usah nunggu dari awal sampai akhir banyak 428 kurang tahu Pak saya. Nah itu ya, artinya silakan produksi. Nanti pas saya ke tempatnya Bapak Ibu atau tim kami ke tempatnya Bapak Ibu itu di saat apa? Di saat goreng, di saat ngiris, apa di saat making itu terserah gitu ya. Tapi diusahakan itu. Terus nama oleh Jira dan nanti dari sini isi ya sama Satgas. Kalau implementasi ini contohnya itu nanti akan saya itu biasanya di halaman 6 itu ada contohnya. Nanti bisa saya setting aja biar nggak bingung caranya. Nah itu sudah ada contoh-contohnya. Beberapa yang audit itu ada itu ya. Terus ini saya antisipasi karena tadi berdasarkan rapat barisan tadi yang berkom. Ini ada beberapa merah yang zona merah yang sehingga tidak bisa didatangi gitu. Tapi saya tidak tahu di Tulungagung dan Trenggalek ini apakah menerima tamu dari Surabaya. Kalau enggak dari kita bisa lagi. Jadi beberapa ya, Bapak Ibu itu sebenarnya kalau UKM sebenarnya senang kalau tidak ditemui. Jadi tahu kalau enggak pakai live itu bingung. Pakai Zoom kadang sinyalnya lemah, kalau di daerah itu putus-putus. Belum lagi Bapak itu harus menunjukin satu-satu. Jadi misalkan ini ya, menunjukin pakai HP. Itu dari mana, produksi mana, dan lain itu harus gini. Saya ini sejak pandemi ini mata saya agak sakit. Hampir tiap hari itu kalau misalnya audit online itu menunjukin kamera terus. Bener loh, apalagi kemarin Pak Amin saya tuh dapat sama BI itu saya dikasih waktu 2 hari tanggal 5 semangat. Itu mulai jam 9 sampai jam setengah 5. Itu saya standby untuk menerima konsultasi. Saya di depan laptop itu biarkan istirahat makan sama ini. Pas ada kesempatan itu kalau saya di rumah nanti sebentar alarm saya bunyikan anak saya. Nanti mau bangun jam sekian ya. Mungkin saya harus standby di BI itu kemarin Pak. Jadi mulai jam 9. Jadi satu orang tuh dapat kesempatan bertanya 30 menit. Yang masuk tuh hanya dari Jawa kok, kemarin yang dari Tangerang juga masuk. Tanya tentang hal itu. Jadi kemarin yang BI itu biasanya kan facial itu kan di Grand City. Nah ini karena pandemi, akhirnya saya di ya pakai Zoom itu standby tanggal 5 sama 6 itu mulai jam 9 sampai setengah 5. Pas dari pertama agak longgar karena ada pembukaan, jadi saya masih bisa tidur. Yang hari kedua full, tapi saya akhirnya Pak Amin saya buka 2 laptop, yang satu pakai Zoom, kalau nggak ada tanya saya kerja. Jadi mau nggak mau ya. Sebenarnya kebanyakan duduk ini, tapi ya nggak apa-apa demi Bapak Ibu. Nah itu ya, nanti ini tetap saya sampaikan barangkali nanti yang rumahnya di kota, terus produknya cuma kopi aja, mungkin bisa pakai live gitu, nggak datang mungkin bisa begitu. Tapi kalau yang produknya kopi dan kue, mau nggak mau kita harus datang. Tapi kalau produknya yang simpel-simpel, terus tempatnya di kota, sebenarnya bagus, mungkin bisa begitu ya Pak Amin tadi. Bisa seperti itu. Mau yang Jawa Tengah tadi boleh pakai onsite tadi. Begitu dan disiapkan petugasnya semua. Dan itu iya kamu aku kita Jawa Timur tuh lebih banyak yang kita sertifikasi. Di sini BI katanya 200 ya. Nah BI 200, Kabupaten Malang 100. Dan ini yang sudah masuk ke saya beberapa kali. Kan ya semua senang ngajak saya nanti biar saya akan terima Pak Amin lagi nanti dia semua begitu. Nah ini akhir tahun ini mulai dari zaman dulu Pak Amin. Ini zamannya IKN saya. Jadi kadang kalau berangkat itu badangi mulai maling, pulang badangi dari maling. Iya, saya ini sudah hafal sejak akhir tahun. Karena orang-orang rata-rata PNK, anggaran itu kan, bukan anggaran akhirnya apa? Uang sisa-sisa itu gampang-gampangan halal itu paling gampang. Soalnya kalau mereka kan mungkin 2 tahun repot. Jadi kan halal jelas ada waktu. Seperti dikatakan beberapa orang. Nah itu yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya berikan ke Pak Amin. Nanti akan saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Terima kasih Bu Lili. Jadi Bapak Ibu sekalian, panjenengan sudah mendengarkan paparan Bu Lili apa yang harus nanti panjenengan siapkan. Target kita memang pokoknya Desember sertifikat harus sudah jadi, harus sudah keluar. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada beberapa hal yang nanti panjenengan bisa sampaikan hari ini supaya nanti ketika Bu Lili turun ngaudit produknya panjenengan, panjenengan sudah tidak ada persoalan. Monggo, kami beri kesempatan 3 orang. Yang pertama, Sudina, Bu Latifah, satu lagi, monggo yang tanya, cukup 2, oke. Oke, monggo yang pertama Bu Kasmi, dari mana produknya apa? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Amin. Ini tadi saya dapat WA dari teman-teman, ini mewakili teman-teman. Untuk yang sertifikat halal sudah turun, apakah di depan nanti akan ditarik pajak, begitu Pak? Iya, terima kasih. Dan terima kasih adalah saya sudah keluar walaupun dengan proses yang sangat panjang. Insya Allah kami akan istiqomah untuk memenuhi standar yang diberikan oleh MUI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah langsung Bu Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bu, kebetulan produk yang saya halalkan adalah roti. Tapi roti saya itu roti Mariam, jadi tidak terlalu ribet. Apakah itu bisa lewat Zoom atau Ibu audit langsung? Sedikit menambah di Pak Sumantri yang sering mendampingi kulit. Kalau mandiri biayanya berapa? Pak Iwa. Oke, monggo Bu, yang porsinya dengan. Kalau masalah nanti bisa pakai Zoom atau mungkin kalau simpelnya pakai video aja. Zoom itu di saat jaringan kurang bagus juga akan karena nanti yang semua, jadi kalau pakai video nanti waktu proses juga ditunjukkan. Jadi nanti lihat kondisi itu. Kalau memang ibu tempatnya kita dan ini ya terus maksud saya yang simpel itu seperti kopi. Kalau itu kan ada terigu, ya kan, ada bahan-bahan nggak tunggal gitu ya. Iya, ya meskipun begitu tapi kan kita lihat juga, gitu kita pertimbangkan nanti saya infokan mana yang bisa pakai Zoom online itu yang pakai Mosa, Modify, Onset, Audit gitu. Tapi kalau yang apa namanya yang Modify, Onset, Audit itu harus bikin grup sendiri khusus. Jadi nanti itu nota pembelian, manual SDH, resep, catatan produksi itu bisa semuanya ke grup, gitu. Jadi semua bisa ke grup. Jadi nanti ketika live itu sudah tidak lihat nota pembelian lagi, susah itu kalau lihat. Nah itu nanti tinggal lihat bahan-bahannya. Nanti kita pertimbangkan, Bu, saya tidak bisa ngomong sekarang itu pakai ini. Itu tergantung dari auditnya masing-masing. Auditornya ada auditor itu yang yakin, ada yang tidak yakin nggak boleh. Kalau kita tidak yakin nggak boleh. Dalam sertifikasi semua harus yakin. Gitu. Tapi kalau kita yakin ya sudah. Masalahnya kopi pun begitu. Kalau kita yakin ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak yakin
coba bagaimana jemurnya, karena pengalaman kemarin fasilitasi Bank Indonesia, saya waktu di Jember itu memang pusatnya kopi. Kalau di sini mungkin kopinya sudah jadi ya. Kalau di sana dia kebun kopi sendiri, di mana jemurnya itu di halaman orang, tetangga-tetangga. Nah di sana punya ayam. Nah, ayamnya itu kebetulan pas mengeluarkan kotoran di situ pas saya tahu. Ya kalau kotoran ayam kelihatan, nah kalau itu kambing kan kiri. Ya, kotoran kambing sama kopi itu nyaris dan di sudah banyak. Nah, itu walaupun kering, tapi kan setelah itu kan nanti nyucinya kan sebelum kering ya, maksudnya sebelum dikeringkan kan. Kalau sudah kering kan tidak dicuci lagi dong kopi itu. Jadi kopi itu setelah dicuci semua kan ada memang yang dijemur sama kulitnya. Terus dia habis itu dipecah kulit ya, mecah kulit untuk kopi itu ada juga. Nah, otomatis yang kotorannya tadi kan nyampur di situ, dia nyatu, apa-apa itu kayak gitu kan. Nah itu kalau sudah begitu kan otomatis seharusnya najis. Makanya kadang kalau untuk perkebunan kopi yang itu kita lihat fasilitasnya bagaimana di sekitar itu juga sangat tingkat. Kalau kita yakin kalau memang itu kopinya sudah memang bersih dan ini ya mungkin yakin ya tidak apa-apa gitu. Jadi semua tergantung nanti ya, nanti kan ada growth, nanti saya infokan mana yang jadi di growth nanti itu akan saya ingatkan lagi. Tapi sementara untuk kelengkapan administrasi ini dari Bidisdia, dari Kemenak sudah clear semuanya data, tinggal giliran saya, nanti saya akan menyampaikan hal yang harus disiapkan tadi saya ingatkan lagi. Saya kasih contohnya untuk sosialisasi kebijakan halal seperti apa yang ditempel itu ya. Nah, beberapa kali saya menyampaikan itu nanti saya share contoh-contohnya, nanti Bapak itu bikin. Entah itu di laminating saja atau di pikulan nanti diletakkan di ruang produksi. Terus ditambah nanti akan saya set jadwalnya, nanti petugasnya sekaligus sama nomor teleponnya supaya yang audit bukan saya tapi saya berusaha lokasi ke saya gitu. Banyak itu Pak Amin, jadi contohnya ke saya begitu, gara-gara orang-orang temannya saya gitu supaya tidak saya bingung juga begitu. Nanti akan saya set juga nama petugasnya begitu kalau masalahnya oke gitu. Oh ya. Kalau mandiri Bapak itu tergantung besar kecilnya perusahaan. Bisa jadi begini, kan yang sekarang ini kan Bapak itu difasilitasi satu ya. Barangkali Bapak itu punya kelompok yang lebih dari satu, artinya sama-sama eksis. Yang satu misalkan permen, yang satunya snack gitu. Tapi sama-sama laku, tapi saya ingin kalah, tapi yang dapat berarti satu. Boleh nambah, tapi harus mulai awal ini juga formulir masuk juga, jadi tapi terpisah gitu. Antara yang fasilitasi sama yang kerja itu kemarin saya diskusi itu supaya mereka juga nanti auditnya bareng gitu. Nah, tapi biayanya beda, nanti artinya nambah biaya yang gratis beda, yang nambah itu biaya. Kalau dulu bisa langsung saat itu ya, bagi yang mungkin sudah pernah sertifikasi, kalau nambah ya saat itu tambah, kalau sekarang nggak bisa karena pendaftaran lewat Kemenak mau nggak mau harus dari awal sudah daftar dulu, gitu. Nggak boleh mendadak. Itu gitu. Masalah biaya tergantung besar kecilnya perusahaan gitu ya Bapak. Jadi mungkin paling kecil itu kurang lebih ya 2 jutaan ya Pak. Saya kurang tahu juga makanya dari sendiri gitu Pak. Jadi tergantung nanti data yang masuk begitu. Kalau masalah biaya pastinya itu saya tidak tahu. Tapi antara baru sama perpanjangan itu sebenarnya kan sama. Karena tetap diaudit lagi begitu. Prosesnya juga sama, data di Kemenak juga begitu. Begitu ya. Mungkin dari saya itu menjawabnya. Terima kasih Bu. Ini nambahi yang dari Pak Iwa tadi. Jadi sudah dijelaskan bahwa yang difasilitasi adalah kalau nambah produk ada dengan nanti yang biaya sendiri. Kita tahu milih yang besar biayanya difasilitasi, yang kecil bayar sendiri, terserah nanti. Yang penting hanya satu. Oke. Kemudian apakah nanti setelah sertifikat keluar itu kemudian dikenakan pajak? Pak, kalau di sertifikat ini kan ada pajak yang bayar ketika sertifikasi pajak. Mungkin kalau PPH itu tergantung dari daerah masing-masing pajak penghasilan. Mungkin di daerah-daerah masih ada. Ya, PP.
di PPH kan biasanya di masing-masing daerah itu ada pajaknya, pajak daerah yang 10%, ada yang 4%. Tapi bukan urusannya di Kementerian Agama. Oke. Yang jelas masa berlaku sertifikat 4 tahun. Selama 4 tahun ini panjenengan sudah produksi, silahkan. Nanti ketika sudah masa berlakunya berakhir, baru panjenengan mengajukan lagi, dan pesannya Prof. Suboso tadi, nanti jangan minta fasilitasinya. Pulang berapa bulan Pak? Nanti lama ya Pak? 3 bulan, kalau nggak salah ya, 3 bulan sebelum masa berakhir, panjenengan sudah mengajukan. Yang keluar tahun kemarin itu masih 2 tahun atau 4 tahun, Pak? Kalau yang kemarin, yang masih 2 tahun. 2 tahun. Sampai 2 tahun. Masa berlakunya. Memperbarui lagi Iya, memperbarui lagi. dengan mandiri, Pak. Iya. Ini jelas kalau di dalam fasilitasi ini omset kurang dari 1 miliar dalam 1 tahun, maka itu akan difasilitasi, akan gratis. Tapi gratisnya ini bukan gratis, nanti Bu Lili kasih apa? Kalau UD gratisnya ini maksudnya pemerintah ini nanti ada yang memfasilitasi pihak ketiga, mungkin dari perusahaan. Seperti kami, begitu saya menjabat menjadi bidang URAIS, saya langsung undang para kepala dinas di provinsi. Saya undang. Jadi nanti mau memfasilitasi berapa pelaku usaha. Saya tanya, termasuk yang BI 200 Pak, itu waktu itu. Kemudian ada dinas perikanan dan perindustrian. Tapi kayaknya di tahun 2020 ini ya seperti Tulung Agung, karena dana anggaran yang ada itu direfocusing ke penanganan COVID-19. Jadi alhamdulillah, lah yang diberikan BPJPH ini bukan anggarannya BPJPH sendiri, tapi anggarannya pelaksanaan haji. Karena haji kemarin tidak ada operasional, maka dialihkan untuk fasilitasi panjenengan. Jadi panjenengan dapat berkahnya haji batal itu. Ditunda penundaan pelaksanaan ibadah haji sekali dialihkan ke untuk panjenengan ini. Jadi kalau DKN tidak banyak, berarti ya memang lobbynya kita ya Pak ya, bukan karena birokrasi Enggak juga, enggak. Ya karena saya hanya ini kepingin ini cepat, siapa yang harus bantu saya, itu aja. Kemudian saya panggil Pak Ustaz ini, Pak Ustaz saya panggil, Pak Ustaz, ini ada fasilitasi sekian, sudah habiskan, gitu kan, bagi. Iya, pernah kepada kota, yang ada, ya. Ya, boleh. Mari sudah saya jelaskan. Ketika di MUI kemarin sudah saya jelaskan, karena ini harus cepat, untuk membantu Bu Lili juga, supaya Bu Lili tidak kewalahan. Ini belum dari instansi kami lain. Kemudian agama itu sudah 420. Ya. Dan alhamdulillah, insya Allah semuanya sudah tercover itu Bu Lili. Makanya tolong nanti Bapak Ibu sekalian, ini di Mas Anung ini nanti sudah di nomornya panjenengan, sudah dibentuk WA group. Nanti apa saja yang kurang nanti segera tanyakan, sampaikan. Pak, saya sudah punya ini, apa yang kurang nanti bisa ditanyakan. Kita buka 24 jam. Betul loh, kami ini di bidang URAIS tadi sudah dijelaskan, bukan tupoksi. Jadi sertifikatnya itu bukan tupoksi. Anggaran tidak ada sama sekali. Tidak ada transport yang kita gunakan untuk kegiatan begini ini, itu tupoksinya di urusan haji, di urusan agama Islam, bukan dari BPJPH. Makanya tolong kami dibantu. Artinya persyaratan yang diminta nanti segera pastinya betul. Nggih, ngoten nggih. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian.
Mas Anu luar biasa sudah dibuatkan apa? Ini Gitu Pak. Bukan. ya YouTube ya ada. Nanti ada YouTube-nya. YouTube ya ada. Live streaming. Acara ini Nggak. sudah bisa Nggak kuat di-share. internetnya. Bisa di-share. Jadi panjenengan nggak usah khawatir, nanti semua Bisa bersamaan dulu ya. panjenengan bisa langsung tanya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kalau nggak ada kami tutup. Ya, Mas, saya mengingatkan begini Pak Gubernur, kalau bisa biaya mandiri itu maksudnya diposisikan berapa, jadi nggak per instansi begitu. Jadi misalnya sekian, jadi nanti monggo nanti dia kemana gitu pembagiannya dari distribusi dana. Oh, nggak bisa ini nanti belum nggak bisa. Kalau yang difasilitasi pokoknya panjenengan tinggal menyiapkan berkas saja. Oke, maksudnya yang mandiri. Oh, yang mandiri Sekian mungkin biayanya sekian gitu maksudnya. kalau sampai dengan detik ini Pak Ila, sampai detik ini kita belum bisa menentukan karena belum ada belum ada APNK-nya, peraturan menteri keuangannya. Tapi ini sedang digodok. Makanya tadi dijelaskan oleh Pak Sukoso, berusaha agar ini nanti nggak sampai 1 juta, nggak sampai 1 juta. Jadi nanti siapa yang membiayai itu perkara lain. Ingat nggih? Kami nanti NBP, masuk NBP, pernah negara dengan pajak, kemudian nanti beli ketika turun itu nanti langsung di anggarannya langsung masuk ke beli itu. Lalu Masih buat di kebutuhan. Untuk auditnya Pak, auditnya itu tampon Pak. Apa ya? nah kalau kita untuk ini dikasih dilihat lengkap atau tidak, yang baru nanti turun. Pokoknya kalau sudah lengkap, bunyi jadwalnya kemana-kemana, makanya ya, mungkin nanti di Tulungagung hari apa sampai hari apa, mungkin bunyi nanti nggak pulang, nggak boleh pulang terus di sini sampai Tulungagung ini selesai. Mungkin nanti bisnisnya seperti itu. Tapi lewat Zoom. Ya, yang ada yang lewat Zoom, ada yang mungkin harus datang karena mungkin ada hal-hal yang memang tidak bisa ditunjukkan lewat Zoom. Oke? Oke, monggo. Untuk kriteria auditor masalah persyaratan itu Pak notam sekarang tetap ya. Tidak menetap perbelanjaan Pak. Itu tidak semua toko itu punya stempel biasanya Pak. Itu gimana? Masalah notar. Iya. Seandainya selain rokok nggak apa? Kalau itu kan biasanya harus pakai stempel. Enggak harus. Itu kan hanya bukti gini loh Bapak. Kan itu di nota-nota itu kan ada tulisnya izinnya apa? Iya Bapak. Ini aqua. Ini mungkin Bapak itu ngomongnya juga aqua. Iya. Ya. Beli riso ketemunya saksi. Pakai margarinnya walaupun merek tahunnya si Mas namanya ya Blueband. Jadi bikin roti, cokro, Blueband, permipan. Itu semua kan harus gitu loh. Jadi untuk ini kan kadang notanya itu kan biasanya orang sesuai dengan fisiknya itu. Tapi kadang kalau UKM ngomongnya ya sesuai umumnya. Bunda nggak tahunya ya yang ada Kol itu kan punya Mitsubishi COLT, padahal ya Avanza Xenia. Kijang, makanya ya bukan kijang aja, macam-macam. Itu Mitsubishi aja. Jadi kalau ada nota itu kan kadang sesuai yang dia beli. Ngomongnya cokro, nggak tahunya. Makanya ini sekaligus saya sampaikan. Bagi yang bikin roti, itu kalau tepung terigunya polosan, terus ada tulisan gambarnya segitiga tapi tulisan tangan itu nggak bisa. Jadi harus minta kemasannya tertutup kan banyak kami. Kalau cokro dikasih kode C, kalau segitiga biru gambarnya segitiga. Itu yang umum begitu yang saya temui. Nah, kayak seperti itu daripada dapat PR. Jadi mulai sekarang nanti disiapkan. Kalau minta karungnya ketukunya kira-kira yang di toko juga di foto juga bisa, kalau bisa karungnya diminta juga boleh begitu. Bagi yang misalkan beli 1 tahun terus tinggal bikin, masuk ya cenderung tinggal 1 tahun isinya yang ini terus itu tepung terigunya dituang di toples, tapi kemasannya disimpan. Terus termasuk juga yang ini
pakai minyak goreng kemasan yang ganti-ganti merek. Nah, kan tergantung promo ya kadang. Nah, tergantung promo, maka itu harus disimpan masing-masing satu semuanya. Jangan bukti bahwa minyak goreng yang dipakai itu, masalahnya begini Bapak Ibu. Ketika kita audit itu kan ibaratnya kita memotret gitu. Ya kita potret itu. Nah, makanya nanti kalau Bapak Ibu pernah pakai minyak goreng apapun, tolong kemasannya itu disimpan nanti dilaporkan. Jadi setelah sertifikasi selesai, Bapak mau pakai minyak goreng terserah yang tadi sudah pernah dilaporkan tidak salah begitu. Kalau nggak dilaporkan kan berarti masalahnya sesuatu itu kan yang kita lihat, kita sampaikan. Ya, jadi nanti kalau di itu yang kalau ada yang pakai minyak goreng curah, saya sampaikan sekarang tidak bisa. Jadi harus jelas begitu ya. Kalau curah pun dari mana itu harus jelas. Bisa membuktikan kalau memang itu dari pabrik minyak goreng yang sudah ada awalnya. Jadi itu lebih aman kalau pakai yang kemasan. Entah itu kemasan cirikil dan lain-lain. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian dari kami. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lili bisa kita pahami bersama, dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, untuk kita semua, dan mudah-mudahan ini nanti juga diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu. Amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.